Ini hanyalah cincin kelumpuhan biasa. Takdirnya adalah dilupakan dan berdebu di gudang, sampai aku melihatnya dengan pandangan merendahkan. Aku memutuskan untuk melakukan perampokan tingkat dewa padanya. Teman-teman sekelasku menertawakanku. Apa gunanya pekerjaan tambahan yang rusak? Bahkan kepala sekolah dengan cepat membatalkan beasiswa kelulusanku. Namun, mereka tidak tahu bahwa aku memiliki bakat pandai besi tingkat dewa. Bakat ini tidak hanya 100% berhasil ditingkatkan, tetapi juga pasti memberikan entry bakat tambahan. Saat ini, aku berada di arena pertarungan. Bertarung dengan siswa dengan bakat bertarung, tetapi aku diterbangkan oleh embusan angin api yang dahsyat dan jatuh dari arena. Kau terlalu lemah, Lin Hao. Pekerjaan bertarung dan pekerjaan gaya hidup sama sekali tidak sebanding. Aku menatap Su Hui di seberang. Pekerjaan pertarungan langka, tirai api. Aku seorang pandai besi gaya hidup. Melihat layar yang menunjukkan kemenangan Su Hui. Para siswa di antara penonton mulai berdiskusi. Apa kau belum tahu? Dia membangkitkan pekerjaan gaya hidup. Awalnya tidak ada kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran arena. Dia mengambil inisiatif untuk meminta itu. Pekerjaan gaya hidup itu tidak berguna. Aku bangkit dan menepuk pakaianku, sedikit tidak berdaya. Seperti yang diharapkan, pekerjaan gaya hidup masih tidak bisa mengalahkan pekerjaan bertarung. Wei Wei sedikit kecewa. Aku pikir aku bisa bertarung dengan pekerjaan bertarung dengan keterampilan bertarung profesionalku, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan dianiaya sepenuhnya di pertandingan pertama. Saat aku memikirkan kemana aku harus pergi setelah itu, guru Sukilan berlari. Lin Hao, apa kau baik-baik saja? Sepertinya dia melihat kekecewaanku dan dengan cepat menghiburku. Aku tahu kau mungkin tidak bisa menerimanya. Tetapi pekerjaan gaya hidup dan pekerjaan bertarung sama sekali tidak sebanding. Tetapi selama kau bekerja keras, memanfaatkan karakteristik pekerjaanmu untuk memberikan dukungan peralatan kepada para pejuang di medan perang, pencapaianmu tidak akan rendah. Aku tiba-tiba menyadari bahwa dunia ini tidak setenang sebelum aku melakukan perjalanan. Dunia ini diserbu oleh game. Semua jenis monster dalam game menyapu dunia. Untungnya, manusia juga memiliki atribut panel mereka sendiri dan dapat memasuki Dungeon untuk naik level. Baru kemudian mereka selamat. Namun, setiap hari ada rekan senegaranya yang berkorban di medan perang. Aku berpikir sejenak. Tiba-tiba aku memikirkan jalan yang bisa kutempuh. Guru, jika peluang penguatanku adalah 100% dan menambahkan entry acak, bisakah itu melampaui pekerjaan bertarung? Sukilan tertegun sejenak, melihat siswa di depannya tampak serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Lin Hao, aku tahu membangkitkan pekerjaan gaya hidup adalah pukulan besar bagimu. Tetapi aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa berhasil memperkuat 100%. Kau membangkitkan seorang pandai besi. Masih banyak sekolah yang akan menerimamu. Aku segera mengerti bahwa Sukilan mengira aku marah. Tetapi aku melihat entriku karena kecurangannya sudah tiba. Lin Hao, pandai besi tingkat 1. Keterampilan pandai besi tingkat dewa, semua peralatan yang diperkuat dan ditempa pasti berhasil dan pasti memberikan atribut tambahan dan entry tambahan. Panel di depanku saja, kepastian sukses ini saja sudah melebihi semua ahli tempa. Ahli tempa lain masih khawatir tentang peleburan selama proses penguatan. Aku tidak perlu khawatir, bahkan bisa memberikan atribut dan entry tambahan. Melihat ekspresiku yang serius, Sukilan terus menghibur. Kamu hanya perlu mengatakan kemampuanmu. Negara memiliki banyak sekali pekerjaan tempur yang bisa kamu kendalikan, bahkan jika kamu membuka mulut. Meminta mereka untuk mempertaruhkan nyawa untukmu pun bisa. Aku tertegun, benar, aku 100% ahli tempa. Kenapa aku harus bertarung sendiri? Aku bisa saja menciptakan pasukan besar dan menjadikan mereka algojo untukku. Hanya saja, jika aku mengorganisasinya sendiri, waktu dan energi yang terbuang tidak sepadan. Mengandalkan negara lebih baik daripada mengandalkan diri sendiri. Guru, penguatan dan penempaanku pasti berhasil. Selain itu, penguatan dan penempaanku juga dapat menambahkan entry dan atribut khusus. Sukilan tersenyum pahit. Dia merasa aku terlalu terpukul dan mulai berbicara omong kosong. Dia hanya bisa menjawab dengan menghibur. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, negara akan berebut menginginkanmu, dan semua pekerjaan tempur di seluruh gedung ini akan mendengarkan perintahmu. Mungkin kita bisa merebut kembali tanah yang diduduki oleh ras iblis. Setelah mendengarkan perkataan Sukilan, mataku berbinar. Guru, apakah Anda punya peralatan? Aku menginginkannya sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat mataku yang bersemangat, Sukilan bertanya dengan bingung. Aku benar-benar bisa memperkuat 100%. Dan bisa menambahkan entry khusus. Kamu tahu aku tidak pernah berbohong. Melihatku yang sangat serius. Sukilan tidak lagi ragu, dan langsung mengeluarkan peralatan dan memberikannya kepadaku. Tetapi dia sedikit ragu saat memberikannya kepadaku. Guru percaya padaku. Melihatku begitu percaya diri, Sukilan juga memutuskan. Itu hanya sebuah peralatan. Selama itu dapat mengembalikan kepercayaan diri siswa terbaiknya, itu layak untuk dihancurkan. Bisakah kamu memperkuat peralatan ini?
Aku mengambil peralatan itu dan melihat atribut di atasnya. Baru kemudian aku mengerti mengapa Guru Su begitu kusut. Cincin kelumpuhan, tingkat perak, tingkat pemakaian 10. Penguatan S1, serangan A10, sihir Z50. Keterampilan, kelumpuhan, setiap serangan memiliki peluang 1% untuk menyebabkan efek kelumpuhan pada target. Semakin besar perbedaan level antara kedua belah pihak, semakin buruk efeknya. Efek kelumpuhan memperlambat kecepatan reaksi. Atribut peralatan ini tidak terlalu kuat. Tetapi efek kelumpuhan dapat menghasilkan efek ajaib dalam pertempuran. Aku melihat bahwa Guru Su sangat mempercayaiku. Diam-diam aku menantikannya. Tidak masalah. Aku mengambil cincin itu dan bersiap untuk memperkuatnya. Setelah sedikit cahaya, cincin itu memasuki ruang menempa saya. Setiap peningkatan membutuhkan dukungan material. Bahkan peningkatan yang paling sederhana, hanya saja saya tidak memiliki bahan penguat yang baik, hanya beberapa biji besi penguat yang paling sederhana. Setelah menunggu beberapa menit, muncul pemberitahuan peningkatan berhasil. Saya segera mengambilnya. Melihatnya lagi, saya juga terkejut, cincin wajib baca ini adalah tingkat emas, tingkat pemakaian 10. Peningkatan E2, serangan A100, sihir Z500. Keterampilan, racun kelumpuhan, setiap serangan, memiliki peluang 2%. Membuat lawan mengalami efek kelumpuhan dan keracunan, semakin besar perbedaan level antara kedua belah pihak, semakin buruk efeknya, kecepatan reaksi efek kelumpuhan melambat. Keracunan mengurangi 2% dari HP lawan per detik. Semakin besar perbedaan level antara kedua belah pihak, semakin buruk efeknya, pengurangan darah mulia sebesar 100%. Meskipun hanya perlu peluang 2% untuk memicu, pengurangan persentase darah langsung ini sangat mengerikan. Bahkan hanya melihat peningkatan atribut panel, itu sudah sangat mengerikan, hanya peningkatan S1. Atribut panel langsung meningkat 10 kali lipat, ekspresi bingung saya membuat Suki berpikir bahwa saya gagal. Dengan cepat menghibur, nomor 0, tidak apa-apa, hanya gagal meningkatkan. Ini adalah peningkatan pertamamu, sudah bagus kalau tidak meleleh, Guru berhasil. Benar-benar tidak apa-apa. Sukilan dengan cepat melambaikan tangannya, tiba-tiba menyadari, apa katamu? Berhasil. Aku mengangguk, Sukilan dengan cepat mengambil cincin itu. Langsung terpana, ketika mendengar bahwa peralatan paling berharganya berhasil ditingkatkan. Itu sudah cukup menggembirakan, dan setelah melihat nomor telepon di dalamnya, dia langsung terkejut dan terpana. Ini cincin kelumpuhanku? Kau tidak menukar peralatanku dengan yang lain kan? Ini adalah pikiran pertama Sukilan. Melihat ekspresi tersenyumku, dia langsung mengerti bahwa ini benar. Pergi. Segera ikut aku menemui kepala sekolah. Saat ini di kantor kepala sekolah tersenyum melihat ke beberapa orang. Ngomong-ngomong, profesi apa yang dibangkitkan oleh nomor 0? Aku ingat dia selalu menjadi yang pertama di seluruh sekolah. Melihat beberapa direktur menggelengkan kepala. Dia hanyalah seorang profesional kehidupan, pandai besi. Apa? Kepala sekolah menggelengkan kepala dengan menyesal, sayang sekali, ini bibit yang bagus. Pada saat ini, pintu kantor ditendang terbuka. Guru Su, apa yang kau lakukan? Ada apa sampai terburu-buru begini? Kepala sekolah merasa pusing. Melihat Sukilan menarikku di belakangnya, dia sepertinya mengerti sesuatu. Guru Su, apakah kamu ingin membantu siswa Lin mendapatkan kuota rekomendasi? Sukilan menggelengkan kepala. Kepala sekolah, saya punya urusan mendesak yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Katakan saja. Kepala sekolah juga merasa Lin Hao adalah bibit yang bagus. Wajar jika Guru Su cemas. Dia juga tidak mempermasalahkan dia menendang pintu. Suruh mereka semua keluar sebentar. Yang lain tampak bingung. Ada apa? Apakah perlu menghindari mereka? Sukilan berbalik, menutup pintu, dan menguncinya. Kemudian, setelah melihat tidak ada orang di luar melalui jendela, dia menarik tirai. Serangkaian tindakan ini membuat kepala sekolah merasa sedikit kesal. Bukankah ini hanya masalah rekomendasi? Apakah perlu begitu misterius? Kepala sekolah, apa yang akan saya katakan selanjutnya sangat penting. Sebaiknya Anda aktifkan penghalang. Kepala sekolah menggelengkan kepala. Dengan enggan, dia mengeluarkan sebuah bola yang mirip bola dunia dari lemari, lalu mengaktifkan sakelarnya. Gelombang cahaya menyelimuti ruangan ini. Sukilan mengangguk, lalu menatapku. Siswa Lin, ceritakan pada kepala sekolah tentang kemampuan profesimu. Kepala sekolah bingung dan menoleh menatapku. Ketika mendengar kemampuanku adalah 100% berhasil meningkatkan, kepala sekolah hampir tidak bisa duduk diam. Bakat ini bisa disebut keterampilan ilahi. Dibandingkan Lin Hao dan Sukilan, mereka mungkin sedikit memahami pengetahuan tentang pandai besi. Tetapi apakah mereka tidak mengerti situasi nasional? Sebagai kepala sekolah, dia tahu betul betapa langkanya peralatan di garis depan. Peralatan biasa masih bisa diperoleh dalam jumlah besar dari monster, tetapi peralatan tingkat tinggi, terutama peralatan dengan tingkat peningkatan yang lebih tinggi, sama sekali tidak bisa didapatkan. Jika semua peralatan yang dibawa di tubuh ditingkatkan, maka itu akan menjadi peningkatan besar dalam kekuatan keseluruhan. Dan setelah saya mengatakan bahwa setelah peningkatan,
Saya juga dapat menambahkan entry tambahan dan atribut tambahan. Kepala sekolah benar-benar terkejut. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Aku mengangguk. Saya bisa mendemonstrasikannya di tempat. Kepala sekolah tidak ragu sedikit pun, mengulurkan tangan dan meraba ikat pinggangnya. Sebuah tongkat sihir dengan aura api muncul di tangannya. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah artefak berharga dengan tingkat yang tidak rendah. Meski begitu, kepala sekolah tetap memberikannya kepada Lin Hao. Apakah semua peralatan bisa kamu tingkatkan? Pandai besi tingkat rendah seringkali tidak dapat meningkatkan peralatan tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak bisa, saya masih punya peralatan lain. Aku menggelengkan kepala. Saya bisa mencoba. Sebenarnya saya juga tidak mengerti batasan kemampuan peningkatan saya sendiri. Terutama karena keterampilannya tidak mengatakan apapun. Semua keterampilan serangan atribut api meningkat 16% damage. Sepertinya kepala sekolah setidaknya level 30-an. Perlu diketahui bahwa manusia terkuat saat ini levelnya 79. Tak disangka level kepala sekolah ternyata sangat tinggi. Kepala sekolah melihatku belum bertindak dan bertanya dengan bingung. Penguatan? Tidak ada batu penguat dan material. Setelah aku beralih menjadi pandai besi, aku membeli batu penguat dan sedikit material penguat. Hanya saja semuanya sudah digunakan pada peralatan guru Su. Sekarang sudah habis, jadi tidak bisa diperkuat. Kepala sekolah tersedak, diam-diam menepuk tas di pinggangnya, dan beberapa barang lagi muncul di tangannya. Ada batu penguat tingkat tinggi dan beberapa biji yang terlihat tidak biasa. Aku mengumpulkan material ini selama beberapa tahun. Aku mengangguk dan menerima material, lalu memegang tongkat sihir dan membaca mantra penguatan. Seketika material dan tongkat sihir memasuki ruang tempah. Setelah menunggu 10 menit, penguatan belum selesai. Kepala sekolah sedikit cemas. Peralatan ini juga merupakan yang paling berharga di tangannya. Jangan lihat atributnya yang biasa saja, tetapi peningkatan kerusakan serangan atribut api sebesar 16. Itu sangat berharga. Jangan biarkan Ling Hao merusaknya. Bagaimana? Kepala sekolah sedikit gugup. Aku menggelengkan kepala, penguatan masih butuh waktu. Aku menunggu 10 menit lagi. Aku memperhatikan panelnya. Penguatan berhasil. Sudah selesai? Coba lihat. Aku sendiri bahkan belum sempat melihatnya. Kepala sekolah langsung merebutnya. Hanya dengan sekali pandang, dia tercengang. Tongkat ramalan, tingkat berlian. Level pemakaian 25, penguatan E7, Magic 2600, skill Hellfire. Semua serangan dan skill atribut api meningkat 26% kerusakan, mengabaikan pertahanan sihir biasa. Tangan kepala sekolah gemetar. Apakah ini masih tongkat sihirnya? Peningkatan kerusakan 26%. Kalau begitu, kamu harus meningkatkan 10-16. Tapi Ling Hao hanya memperkuat sekali. Selain itu, material yang dia berikan kepada Ling Hao tidak cukup. Perlu diketahui bahwa dia menanyakan kepada pandai besi lain dan menawarkan kondisi 5 kali lebih banyak dari materialnya. Bahkan hanya dengan emas, hampir mencapai jutaan. Ling Hao berhasil begitu saja. Selain itu, atribut dan kata yang diperkuat bahkan lebih berlebihan, mengabaikan pertahanan sihir biasa. Bahkan kepala sekolah pun tidak tahu tentang ini. Mungkin orang biasa juga tidak tahu. Dengan kata lain, pertahanan orang biasa dapat diabaikan secara langsung. Menghasilkan serangan penuh. Dia menelan ludah, tangannya gemetar saat mengangkat telepon. Setelah menelepon beberapa kali, dia baru menyadari bahwa alat pelindung belum dimatikan. Setelah mematikan, lalu menghubungi kantor urusan akademik. Telepon segera mengumumkan agar semua guru datang ke kantorku. Ya, semua, beritahu keamanan, sekolah segera memasuki status siaga. Semua siswa kembali ke kelas. Yang lain segera kembali ke pos masing-masing. Hanya dalam sekejap, seluruh sekolah bergerak. Masih di arena lapangan. Para siswa yang mengikuti ujian pertempuran dipanggil kembali, gerbang sekolah bahkan mengaktifkan formasi sihir. Kepala sekolah dengan serius melakukan beberapa panggilan telepon, lalu berbalik dan langsung tersenyum. Lin Hao, lihat aku masih punya perlengkapan ini, maukah kau mendemonstrasikannya sekali lagi? Aku akan merekamnya dan mengirimkannya ke Kementerian Pendidikan. Aku mengangguk acuh tak acuh. Sepertinya jalan yang aku pilih ini benar. Guru dan kepala sekolah sangat menghargai. Setengah jam kemudian, Wakil Menteri Pendidikan Provinsi Jiangnan menerima sebuah pesan, dan seluruh Kementerian Pendidikan Provinsi bergerak. 1 jam kemudian, suruh semua kepala biro dan pejabat di atasnya. Semua. Yang tidak kembali, jangan datang ke kantor saya lagi. Namun, 1 jam kemudian, Kementerian Pendidikan juga mengaktifkan tanah datar 1 aktif, seketika sunyi senyap. Itu yang dikatakan Hishan, Kepala Departemen di Kementerian Pendidikan Provinsi. Semua orang tanda tangani dulu perjanjian ini. Sebenarnya, orang-orang yang datang ke pertemuan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Hishan memerintahkan untuk mengaktifkan tanah datar, mereka baru menyadari pentingnya masalah ini. Ketika mereka menerima perjanjian itu, mereka semakin terkejut, masalah apa yang bisa membuat menteri sampai mengaktifkan perjanjian Saint-Maure. Perjanjian Saint-Maure, pelanggar akan dihukum oleh Saint-Maure.
Orang dengan level rendah bahkan akan langsung dieksekusi. Dan dalam perjanjian itu hanya ada satu permintaan, tidak boleh membocorkan isi hari ini kepada siapapun. Semua orang tidak ragu. Menempelkan aura mereka di atasnya, lalu menandatangani nama. Setengah jam kemudian, mereka semua menyaksikan rekaman video. Lin Hao mengatakan kemampuan menempat tingkat doanya dan mendemonstrasikannya di tempat. Saat ini, Hishan mengeluarkan 2 gelang. Ini adalah gelang sihir paling umum di pasaran. Satu belum diperkuat. Satu lagi sudah diperkuat. Kalian lihat sendiri perbandingannya. Gelang biasa yang pertama. Tidak ada yang istimewa. Gelang sihir tingkat besi hitam, tingkat pemakaian tingkat 1, batu penyihir. Yang kedua memiliki sedikit kegelapan dan mematikan. Gelang mematikan tingkat perunggu, tingkat pemakaian tingkat 1, keluarga bela diri penyihir. Keterampilan mematikan. Semua serangan memiliki peluang 1% untuk menghasilkan efek mematikan pada musuh. Hanya keluarga bela diri penyihir saja sudah sebanding dengan beberapa perlengkapan tingkat praktis, apalagi masih memiliki peluang 1% untuk mematikan. Ini sudah bisa dianggap sebagai perlengkapan menengah yang lumayan. Setiap orang yang menerima dan memeriksa kedua cincin itu. Semua jelas. Hanya ketika mereka melihat langsung perlengkapan yang diperkuat Lin Hao, mereka bisa merasakan secara intuitif. Kengerian bakat Lin Hao. Inilah yang diperkuat oleh siswa Lin itu. Seorang pejabat tinggi terkejut. Satu perlengkapan yang ditingkatkan sekali seperti mengganti perlengkapan dengan tingkat yang lebih tinggi. Benar, melalui kontak dengan kepala sekolah biksu, diketahui bahwa Lin Hao telah meningkatkan 3 perlengkapan. Pada dasarnya setiap perlengkapan memiliki peningkatan yang sangat besar. Hishan Sun mengangguk dan berkata, yaitu, selama bahannya cukup. Dia dapat membuat perlengkapan untuk seluruh pasukan, dan yang terpenting, dia baru seorang master penempat tingkat 1. Jika dia mencapai level 10, bagaimana jika level 20, level 60? Bagaimana efek peningkatannya akan berubah? Saya yakin semua yang hadir di sini tahu betapa berharganya Lin Hao. Menteri He, katakanlah. Apa yang harus dilakukan dengan masalah ini? Apakah siswa Lin ini langsung dikirim ke Departemen Militer? Hishan Sun menggelengkan kepalanya. Saat ini masih belum jelas seberapa tinggi batasan siswa Lin Hao, dan dia masih perlu berkembang. Jadi yang terbaik adalah membiarkannya masuk universitas dan belajar lebih lanjut. Jika memungkinkan, selama periode ini. Berikan beberapa perlengkapan kepada beberapa pejabat tingkat tertinggi negara sebelum membicarakan hal lain. Semua orang merasa bahwa pertimbangan Hishan Sun masuk akal. Bibit yang begitu baik. Tidak boleh main-main. Ini mungkin harapan umat manusia untuk mengalahkan monster. Selanjutnya, saya akan membuat pengaturan. Hishan Sun dengan tegas berkata, biarkan Universitas Shengmo menerima siswa Lin Hao. Seorang wakil menteri dari Universitas Shengmo tertegun. Universitas Shengmo tampaknya tidak menerima siswa dengan profesi kehidupan. Monster tua di Universitas Shengmo itu. Tidak mudah untuk diajak bicara. Aturan dibuat untuk diubah. Hishan Sun langsung memerintahkan. Saya secara pribadi akan menjelaskan situasinya kepada kepala provinsi, kemudian melaporkannya ke Kementerian Pendidikan Nasional. Saya akan berbicara dengan monster tua itu. Jika dia tidak setuju dengan bibit yang begitu baik, pasti ada orang lain yang menginginkannya. Yang lain saling memandang dan akhirnya mengangguk setuju. Menurut mereka, siswa yang mengajar Lin Hao ini mungkin akan mengubah seluruh pola bangunan. Beberapa jam kemudian, perisai Kementerian Pendidikan dimatikan, dan kemudian kantor kepala sekolah Universitas Shengmo menerima telepon. Apa? Biarkan aku menerima siswa dengan profesi kehidupan? Apa? Saya juga mengatur agar seseorang membawanya untuk berlatih dan naik level? Apa? Batu kelahiran kembali saya harus diberikan kepadanya terlebih dahulu? Mengapa dia tidak merampoknya? Oh, negara mensubsidi saya satu lagi? Tidak apa-apa kalau begitu. Siapa orang ini? Raja surga pun tidak sekeren dia. Oke, aku tahu. Kepala sekolah Universitas Shengmo kehilangan akal sehatnya dan menutup telepon. Memelintir janggutnya, matanya tajam melihat keluar jendela. Menarik, tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi apapun. Bahkan mengaktifkan protokol suci iblis yang aku buat dan meminta semua orang yang terkait untuk menandatanganinya, hanya untuk seorang siswa. Batu reinkarnasi, sumber daya tingkat strategi semacam ini, bahkan diberikan prioritas. Orang ini tidak sederhana. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa penting dirimu sebenarnya. Lin Hao tidak tahu bahwa dirinya hanya menunjukkan kemampuannya secara sederhana, separuh dari orang-orang di tingkat tertinggi negara terkejut karenanya. Setelah aku menunjukkan kemampuanku, bahkan kepala gereja suci pun tidak bisa mengetahui seluruh beritanya, hanya tahu bahwa aku sekarang sudah direkrut oleh Tianhai. Atau Universitas Suci Iblis menerimanya tanpa syarat. Kepala sekolah memberitahu Sukilai bahwa Lin Hao tidak perlu datang besok. Dia akan dijemput ke kota Tianhai besok. Keesokan harinya, SMA Linjiang nomor 1 memutuskan siswa dengan hasil pertempuran terbaik. Juara pertamanya adalah Su Hui, yang sebelumnya bertarung dengan Lin Hao. Di kelas, Su Hui sedang melihat pengantar Universitas Kutub Kiri dengan serius.
Ini adalah pilihan yang diberikan sekolah kepadanya. Sebagai juara pertama SMA Linjiang nomor 1, dia memiliki kualifikasi untuk memilih sekolah. Namun, dia tidak menyukai semua ini. Bagaimanapun, pilihan terbaik di hatinya tentu saja adalah universitas tingkat tinggi kutub kiri terbaik di negara ini. Universitas Suci Iblis ada di antaranya. Suhui mencibir. Lin Hao hanyalah orang di masa lalu. Mungkin hanya setelah tiba di universitas tingkat tinggi, dirinya dapat menemukan lawan yang sebenarnya. Tiba-tiba, Suhui melihat ke arah tempat Lin Hao berada. Di mana Lin Hao? Seseorang memperhatikan tatapan Suhui dan ikut melihat. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Lin Hao tidak datang hari ini. Kemana Lin Hao pergi? Seseorang bertanya. Orang lain mulai berbicara lagi. Aku rasa dia tidak berani datang. Bagaimanapun, dia dulunya adalah seorang jenius di SMA Linjiang nomor 1. Hanya membangkitkan profesi kehidupan, dia tidak punya muka untuk datang ke kelas. Jangan katakan itu. Aku percaya bahwa bahkan jika Lin Hao hanya membangkitkan profesi pandai besi, dia juga bisa bersinar. Namun, aku adalah profesi pertempuran. Nantinya, dia bisa membantuku membuat peralatan. Hehe. Tergantung apakah dia punya kualifikasi untuk membuatkan peralatan untukku. Bagaimanapun, tujuanku adalah Universitas Magis Tianhai. Pencapaian masa depanku pasti di atas 40. Profesi kehidupan sangat sulit untuk ditingkatkan. Saat berbicara, seseorang mulai bertanya kepada Suhui lagi. Kamu akan pergi ke universitas mana? Tujuan Su pasti sekolah seperti Universitas Suci Iblis. Bagaimanapun, dengan kemampuanmu. Pergi ke universitas tingkat tinggi itu sama sekali tidak masalah. Suhui menggelengkan kepalanya. Tujuannya memang Universitas Suci Iblis. Namun, kemampuannya masih kurang. Universitas Suci Iblis adalah tempat di mana para jenius sejati berkumpul. Saat kelas berdiskusi, Sukilan mengetuk pintu kelas dengan senyum di wajahnya. Yang membuatnya senang adalah telah membawa keluar siswa seperti Lin Hao. Bahkan Kementerian Pendidikan pun terkejut. Dia merapikan perasaannya. Sukilan berjalan ke podium. Teman-teman sekelas, kuota rekomendasi Baosong sekolah juga sudah diberikan kepada kalian. Kalian bisa memilih sendiri. Nanti kalian bisa mendaftar di tempatku. Sebelum itu, saya ingin mengumumkan kabar baik. Sekolah kita mendapatkan kuota Baosong dari Universitas Shengmo. Tahun ini akan ada seorang siswa yang masuk Universitas Shengmo. Mendengar kalimat terakhir, seluruh kelas menjadi heboh. Universitas Shengmo adalah universitas peringkat 3 teratas. SMA Linjiang nomor 1 ternyata bisa diterima juga. Apalagi kuota Baosong. Seketika, semua mata tertuju pada Suhui. Lagi pula, dia adalah peringkat pertama di SMA Linjiang nomor 1. Kuota Baosong pasti miliknya, Suhui. Jangan lupakan kami teman-teman lama setelah ini. Suhui juga dengan bersemangat berdiri dan berkata, terima kasih, Guru Su. Suhui berterima kasih kepada Sukilan. Kenapa kau berterima kasih padaku? Sukilan tampak bingung. Suhui tertegun. Bukankah aku direkomendasikan untuk Baosong? Berterima kasih kepada guru itu normal, kan? Sukilan tidak banyak berpikir dan melanjutkan pengumuman, mari kita bersorak untuk teman sekelas Lin Hao. Dia adalah siswa pertama sekolah kita dalam 10 tahun terakhir. Yang masuk Universitas Shengmo, dan juga yang pertama yang masuk melalui Baosong. Seketika semua orang terdiam. Sukilan memandangi teman-teman sekelas yang terpana, merasa sangat bingung. Guru, apakah Anda yakin yang Anda katakan adalah Lin Hao? Bukankah dia pekerjaan kehidupan? Seseorang tidak percaya. Sukilan juga merasa terharu. Ya, Lin Hao adalah pekerjaan kehidupan. Tapi pekerjaan kehidupan juga memiliki kegunaannya sendiri. Kalian yang membangkitkan pekerjaan kehidupan juga tidak perlu berkecil hati. Bahkan jika itu pekerjaan kehidupan, jika diterapkan dengan baik, tidak akan lebih buruk dari pekerjaan pertempuran. Tidak mungkin ada konspirasi. Tiba-tiba Suhui berteriak keras. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Bagaimana mungkin Lin Hao bisa mendapatkan Baosong? Pasti ada konspirasi di sini. Aku adalah yang pertama di seluruh sekolah. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk Baosong. Mengapa dia bisa? Aku menuntut sekolah untuk memberiku jawaban. Suhui menjadi bersemangat. Sukilan mengerutkan kening. Ini bukan kualifikasi Baosong yang didapatkan sekolah. Lin Hao sendiri yang mendapatkan kualifikasi Baosong. Ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Provinsi. Jika ada keraguan, Anda bisa bertanya ke Departemen Pendidikan Provinsi. Suhui mendengar bahwa itu adalah dokumen yang dikeluarkan langsung oleh Departemen Pendidikan Provinsi dan langsung terpana di tempat. Dia hanyalah orang dari daerah kecil. Mungkin dia memiliki sedikit pengaruh di kota Linjiang, tetapi di seluruh provinsi Jiangnan. Dia sama sekali tidak termasuk dalam hitungan. Suhui mengepalkan kedua tangannya. Lin Hao, aku pasti akan mencarimu dan memberitahu semua orang bahwa kau hanyalah pekerjaan pendukung sampah. Pada saat yang sama, orang-orang dari Biro Pendidikan Provinsi juga tiba di kota Linjiang. Awalnya, pemberhentian pertama mereka adalah menyita peralatan. Namun, ketika mereka melihat di rumah Sukilan,
Cincin kelumpuhan di tangan Sukilan. Mereka langsung tertegun. Orang-orang dari Biro Kerahasiaan Properti saling bertukar pandang. Dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Sukilan tidak mengerti properti ini bagaimana. Sebagai orang dari Biro Kerahasiaan Provinsi, mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya dengan tenang berkata kepada Sukilan, tanda tangani dulu perjanjian ini. Mulai hari ini, Anda tidak boleh membocorkan apapun tentang cincin ini dan Lin Hao. Negara akan memberi Anda kompensasi. Ngomong-ngomong, seberapa akrab Anda dengan Lin Hao? Keesokan harinya, saya datang ke pintu Dungeon sangat awal. Saya dengan rasa ingin tahu melihat orang-orang di pintu Dungeon. Guru Su, kenapa Anda ada di sini? Melihat Guru Su, saya sedikit bingung. Sukilan dengan sedikit kehilangan menatap pintu Dungeon, sedikit merindukan. Sejak menjadi guru, dia tidak tahu sudah berapa tahun dia tidak menginjakkan kaki di pintu Dungeon. Tentu saja aku di sini untuk membawamu berlatih. Sukilan tersenyum. Sebenarnya, Guru Su juga sangat cantik. Hanya saja di sekolah dia harus tetap waspada dan selalu mengenakan pakaian profesional. Saat ini, saya menyadari perbedaan Guru Su. Setelah diperhatikan dengan seksama, baru ketahuan bahwa Guru Su mengenakan peralatan profesional, bukan pakaian biasa. Guru, Anda kaya sekali. Set ini pasti mahal, kan? Saya terkejut. Sebelumnya, dari cincin yang dikeluarkan Guru Su, sepertinya keluarga Guru Su tidak punya banyak uang. Lagi pula, sebuah cincin hanyalah perak biasa. Bukankah saya yang membantunya memperkuatnya? Sepertinya bahkan tidak mencapai tingkat emas. Guru Su sekarang mengenakan satu set peralatan lengkap. Ini sangat berharga. Tony mengirim pakaian di atasnya. Sukilan menatap muridnya. Dan menghela nafas. Orang-orang dari Biro Kerahasiaan mencarinya hari itu. Awalnya, mereka hanya ingin memberinya satu peralatan. Sebagai hadiah. Ketika mereka melihat efek cincin kelumpuhan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka mengatakan akan memberikan kompensasi lebih banyak peralatan kepadanya, lalu menanyakan hubungannya dengan Lin Hao dan memintanya untuk membawanya naik level. Jadi, atasan memberikan satu set peralatan kepadanya, yaitu set yang dia kenakan sekarang. Hanya dengan melihat level peralatan, dia mengenakan satu set emas lengkap. Di Dungeon sekitar level 10, itu sudah merupakan level setelan top. Ini juga alasan mengapa dia percaya diri untuk membawa Lin Hao naik level. Benar-benar hebat. Sebenarnya, saya sudah menduga seseorang akan membawa saya naik level, tetapi jika itu adalah orang yang tidak saya kenal, itu terlalu membosankan. Untungnya ini Guru Su yang ku kenal, sepanjang jalan masih bisa mengobrol. 5 jam kemudian, Guru Su mencabut pedang Heng Dao yang menusuk serigala punggung besi. Ada aroma darah di atasnya, seberkas cahaya terpancar dari tubuh serigala punggung besi. Aku dan Guru Su menerima cahaya bonus poin pengalaman. Guru Su melihat monster yang dibunuhnya, dan tidak bisa menahan tanda-tanda muntah. Namun, dengan cepat stabil, aku menutupi hidung dan mulutku, dikelilingi oleh mayat serigala. Dikatakan invasi game ke dunia nyata, lebih seperti dunia lain, untuk masa muda abnormal dunia ini. Kawanan serigala akan menyerang bersama-sama, dan Guru Su harus merawatku yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Jika bukan karena kekuatan Guru Su level 15 yang luar biasa, ditambah set peralatan tingkat emas, mungkin prajurit level 10 biasa akan kesulitan untuk menyelesaikan level. Dan pedang Heng Dao tingkat emas di tangan Guru Su. Sudah ada takik di atasnya. Peralatan tingkat emas ini sangat tidak tahan lama. Guru Su juga sedikit tidak berdaya. Sebenarnya dia tahu bahwa peralatan adalah barang habis pakai. Jika tidak, peralatan di garis depan tidak akan begitu ketat. Tetapi setelah menyelesaikan seluruh Dungeon level 10, pedang ini baru muncul satu takik. Sudah sangat bagus, Guru Su. Kamu begitu tenang di sekolah sebelumnya, aku pikir kamu akan menjadi profesi seperti penyihir. Atau penyembuh, aku tidak menyangka kamu masih seorang prajurit. Sukilan tersenyum tipis. Menyeka noda darah di pedangnya, pada saat ini dia memiliki gaya seorang pendekar wanita. Tulang pisau profesi langka bisa. Kemampuanku adalah meningkatkan kerusakan pisau dan mempercepat kecepatan reaksi. Tetapi profesi ini tidak hanya membutuhkan peralatan yang bagus, tetapi juga melatih tubuh. Keluarga semua mengatakan bahwa aku seorang gadis, mencampuri medan perang. Jadi setelah aku naik ke level 15, aku tidak bergerak lagi. Zona 01. Guruku sendiri ternyata adalah profesi langka. Aku berhayal tentang levelku, level 3. Ternyata naik level tidak sesederhana yang aku bayangkan. Jika aku benar-benar seorang profesi pandai besi biasa, ingin meminta seseorang dengan set peralatan tingkat emas, yang merupakan profesi langka level 15, membawaku naik level, dan masih mempertaruhkan harga bahaya kematian, tanpa beberapa ratus ribu, tidak ada yang akan setuju. Terima kasih, Guru Su. Tetapi Sukilan menggelengkan kepalanya, bukan kamu yang harus berterima kasih padaku. Tetapi aku yang harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, aku khawatir set peralatan emas ini. Belum giliran saya. Dengan satu set perlengkapan emas, saya akan membawa Anda ke level 10.
Siapapun akan bersedia. Sampai di sini saja hari ini. Besok, di waktu yang sama, kita lanjutkan. Mereka ingin saya membawa Anda ke level 10, baru kemudian membiarkan Anda pergi ke Universitas Shengmo. Dengan begitu, Anda akan terjamin. Saya mengangguk. Selama seminggu berikutnya, saya pada dasarnya berada di dalam ruang bawah tanah. Setelah 7 hari, di sore hari, berapa banyak pengalaman lagi yang dibutuhkan untuk mencapai level 10? Saya melihat level saya. Dan panel atribut sudah mencapai level 9. Kudengar setelah level 10. Setiap orang dapat mempelajari keterampilan pertama mereka. Sebentar lagi, mungkin besok saya bisa naik ke level 10. Saya akan bisa melihat keterampilan baru apa yang akan muncul di level 10. Pertempuran hari ini telah berakhir. Saya dan Guru Su mengklik untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Saat ini, kedua sosok muncul di lobi ruang bawah tanah. Jumlah orang di lobi tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, jika bukan karena sekarang berada di tahap kelulusan sekolah menengah atas, sebagian besar orang baru saja beralih kelas dan akan memasuki sekolah. Mungkin bahkan tidak banyak orang yang datang untuk naik level. Kebetulan, saya dan Guru Su baru saja keluar, kami bertemu dengan kenalan. Bos, kemarin, liburan saya semua batal. Harga 100.000 sudah rugi bagi saya. Seseorang yang tampak seperti pejuang sedang menawar dengan seorang pemuda. Pemuda itu adalah Su Hui yang sebelumnya bersaing dengan Lin Hao. Su Hui berkata dengan tidak sabar, "Mengapa repot-repot mengatakan begitu banyak? Bukankah hanya ingin menambah uang? Peralatan palsu di tubuhmu pada dasarnya barang habis pakai. Jangan kira aku tidak tahu kamu tidak mengeluarkan peralatan yang biasa kamu gunakan." Tidak bisa bicara seperti itu. Prajurit itu langsung menjadi cemas dan mulai berubah cemas, tetapi Su Hui tidak mendengarkan dengan seksama. Dia tiba-tiba merasakan tatapan dan menemukan bahwa Lin Hao dan Guru Su ternyata bersama. Ketika Guru Su melihat bahwa itu juga adalah muridnya, dia mengembalikan pedangnya dan berjalan sambil tersenyum. "Teman sekelas Su, kamu juga naik level di sini?" Su Hui mengangguk. "Guru, Anda di sini. Saya membawa Lin Hao untuk naik level. Dia adalah satu-satunya di kelas kita yang mendapatkan rekomendasi ke Akademi Shengmo. Tentu saja, kita harus memberikan lebih banyak sumber daya." Su Hui tidak percaya. "Anda harus tahu bahwa guru membawa siswa untuk naik level. Ini dilarang oleh Kementerian Pendidikan." Guru Su benar-benar melakukan kejahatan di puncaknya. Yang membuatnya semakin ekstrim adalah, mengapa Guru Su tidak membawa dirinya? Dia jelas-jelas yang nomor 1 di seluruh sekolah, hanya karena hubungan di belakang Lin Hao. Bahkan Guru Su harus menjilatnya. Dia tidak percaya apa yang Guru Su katakan, karena Lin Hao adalah yang pertama kali diterima langsung. Guru Su juga tidak banyak menjelaskan, karena perjanjian kerahasiaan yang telah ditandatangani, dia juga tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. "Baiklah, sampai jumpa, Saudari Su. Lin Hao, datanglah lagi besok. Kamu akan mencapai level 10, apa?" Mendengar Lin Hao akan mencapai level 10, Su Hui sangat cemburu. Ketahuilah, dia telah menghabiskan 100.000 untuk membiarkan prajurit level 15 di sebelahnya membawanya untuk naik level. Dia menghabiskan waktu seminggu penuh untuk mencapai level 4. Mengapa Lin Hao bisa membuat Guru Su membawanya naik level, dan naik level secepat ini? Su Hui mengepalkan tinjunya dan menatap Lin Hao dengan tajam. "Aku hanya sedikit memberi isyarat." Aku mengangguk pada Su Hui. Aku dan Su Hui sebenarnya tidak terlalu akrab. Sebelumnya, Su Hui selalu menganggap dirinya sebagai pesaingnya. Melihat keajaibanku yang acuh tak acuh, Su Hui menjadi lebih marah. Ada apa? Dirinya sudah menganggap Lin Hao sebagai pesaing utamanya, tetapi Lin Hao bahkan tidak menatapnya. Setelah keduanya pergi, prajurit di samping masih menawar harga. Su Hui mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi sebuah nomor. "Halo, saya ingin melaporkan." "Hei, sudahlah soal melaporkan ini. Saya hanya merasa harganya bisa diturunkan lagi." Prajurit itu terkejut ketika mendengar dia ingin melaporkannya, tetapi kemudian berpikir bahwa dia juga tidak melanggar hukum. Membawa naik level adalah hal yang normal, hanya saja harganya agak terlalu tinggi, tetapi memang itu harganya. "Saya ingin melaporkan guru yang membawa siswa naik level. Namanya adalah Lin Hao, Su Qilan." Setelah Su Hui selesai melaporkan, kualifikasi penerimaan langsung Lin Hao akan dibatalkan, mungkin dirinya bisa menggantikannya. Su Hui menunjukkan sedikit senyum yang ekstrim. Namun, dia dengan cepat tidak bisa tersenyum lagi, karena dia melihat pesan balasan instan di ponselnya. "Halo? Laporan tentang guru yang membawa siswa berlatih telah dikonfirmasi kebenarannya. Kenaikan level ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, yang merupakan tindakan yang sah dan sesuai. Terima kasih atas laporan Anda. Semoga Anda memberikan evaluasi terhadap pekerjaan kami. 5 bintang adalah pujian." Su Hui sangat marah hingga hampir membanting ponselnya. "Aku mengandalkan usahamu." Su Hui menjadi lebih ekstrim sekarang. Dokumen yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Pendidikan. "Lin Hao, kamu benar-benar pantas mati." Setelah kembali ke rumah, melihat sepasang sepatu tambahan di depan pintu,
Dia tersenyum tipis. Sesosok yang lucu sedang sibuk di dapur. Itu adalah adik perempuannya, Lin An. Kak, aku pikir kamu tidak akan kembali. Aku sudah memasak semangkuk mie. Apakah kamu ingin aku menambahkan sesuatu lagi? Menatap sosok yang familiar. Aku juga merasa rileks, bahkan saat levelku dinaikkan. Di ruang bawah tanah, aku tidak berani sedikit pun lengah. Karena di aula ruang bawah tanah, terlihat jelas teks tipis, seseorang dengan profesi tertentu. Kematian yang terkonfirmasi di ruang bawah tanah, kemunculan adikku tepat memecah ketegangan ini. Tiba-tiba aku teringat bahwa adik perempuanku sepertinya juga sudah terbangun. Oh ya, profesi apa yang kau bangkitkan? Adikku langsung menoleh dan tersenyum. Lin, akhirnya kau bertanya. Hahaha, aku membangkitkan profesi langkah pertempuran, Master Senjata. Hah? Lin Hao bergumam Master Senjata. Ini profesi yang seharusnya dibangkitkan oleh seorang gadis kecil? Tiba-tiba aku teringat bahwa Guru Su terlihat sangat pendiam, tetapi membangkitkan profesi khusus pendekar pedang kuno. Aku tidak tahu jalan mana yang akan diambil oleh adik perempuanku. Seharusnya aku senang bahwa adik perempuanku membangkitkan profesi langka, tetapi mengingat pengalamanku di ruang bawah tanah, aku tiba-tiba tidak bisa tersenyum lagi. Bakat adikku yang kuat berarti dia mungkin akan pergi ke medan perang. Lingkungan medan perang pasti lebih mengerikan daripada ruang bawah tanah. Lagi pula, ruang bawah tanah sudah diteliti. Di medan perang, pedang dan pisau tidak memiliki mata, apalagi di dunia yang memiliki kekuatan aneh ini. Bagaimana, Kak, Master Senjata? Penjelasan di entriku mengatakan bahwa semua senjataku dapat meningkatkan kerusakan tambahan. Selain itu, semakin banyak senjata yang dilengkapi, semakin kuat. Selain itu, semua kemahiran senjataku meningkat 2 kali lipat. Mungkin aku bisa diterima di Universitas Saint Maure yang legendaris. Lin An menatap dengan penuh harapan, sudah membayangkan dirinya membunuh musuh di medan perang. Aku mendengarkan adikku memperkenalkan profesinya. Tiba-tiba mataku berbinar. Semakin banyak senjata yang dilengkapi, semakin kuat. Aku mungkin tidak bisa mengubah adikku untuk pergi ke medan perang. Tetapi jika aku membuat lebih banyak senjata dan dia melengkapinya, maka dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Adik, coba tebak profesi apa yang kakakmu bangkitkan? Aku tiba-tiba tertawa. Pada saat yang sama, di Kementerian Pendidikan Provinsi, He Shansun kembali mengadakan rapat dengan sekelompok kader. Agenda hari ini masih tentang Lin. Atasan berpikir. Langkah-langkah perlindungan untuk Lin harus diperkuat. Apa? Diperkuat lagi? Ini sudah perlindungan yang luar biasa. Seseorang bingung. Prajurit yang kuat berada di garis depan. Tidak ada begitu banyak orang yang bisa dikirim untuk melindunginya. Profesi pertempuran di atas level 30. Biasanya tidak akan tinggal di tempat kecil. Karena untuk berlatih, mereka perlu pergi ke tempat-tempat yang memiliki ruang bawah tanah tingkat lebih tinggi. Di kota Linjiang, ruang bawah tanah di sini paling tinggi hanya level 30. Jadi hanya profesi pertempuran level 30 yang diatur. Untuk melindungi Lin Hao secara diam-diam, He Shansun menggelengkan kepalanya. Lihat dokumen ini. Dia meminta beberapa dokumen untuk dibagikan. Ujung jarinya menunjuk ke atas yang bertuliskan Provinsi Nanyun. Ruang bawah tanah tulang hitam level 30 hingga 60 berhasil diselesaikan pertama kali. Hadiah penyelesaian pertama telah dibagikan kepada tentara di gedung tinggi. Bukankah ruang bawah tanah ini belum diselesaikan sebelumnya? Aku ingat ada perselisihan dengan Anan. Siapa yang menaklukkan ruang bawah tanah ini akan mendapatkan hak milik atas wilayah tersebut. Selain itu, ruang bawah tanah tersebut juga menghasilkan jenis persyaratan khusus yang dapat menghilangkan banyak racun. Dungeon level 30 hingga 60 memiliki mekanisme perlindungan. Karakter dengan level di atas 60 tidak bisa masuk lagi. Sementara itu, pemain di bawah level 60 tidak cukup kuat untuk mengalahkan musuh di sana. Jadi, inilah alasan mengapa Dungeon ini belum berhasil diselesaikan. Menyelesaikan Dungeon akan memberikan hadiah khusus. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan kepemilikan salinannya. Inilah wilayah yang menjadi perebutan beberapa negara besar. Jika gedung pencakar langit berhasil mendapatkan kepemilikan salinannya, itu berarti serangkaian hasil di dalamnya akan menjadi milik gedung pencakar langit. Ini adalah peristiwa besar untuk membangun karir dan meraih prestasi. Beberapa orang dari Biro Pendidikan saling berpandangan. Kerja bagus, tapi apa hubungannya dengan Lin Hao? He Shansun tersenyum misterius. Sebelumnya, siswa Lin Hao telah meningkatkan 3 peralatan, salah satunya adalah cincin paralisis tingkat emas. Level 10 sudah bisa memakainya. Ini adalah datanya. Segera semua orang melihat efek dari cincin paralisis. Yang lainnya tidak ada apa-apanya. Meskipun atributnya agak meledak, tapi itu normal karena diproduksi oleh Lin Hao. Tetapi ketika melihat baris, wajib keracunan, di belakang, mereka langsung tercengang. Berbeda dengan pemahaman Guru Su tentang wajib keracunan. Dia tidak tahu kengerian pengurangan persentase HP, tetapi orang-orang dari Kementerian Pendidikan lebih memahami betapa abnormalnya ini. He Shansun melanjutkan. Efek wajib keracunan cincin ini dapat mengurangi persentase HP. Meskipun hanya memiliki peluang 2% setiap serangan,
tetapi salah satu dari kita memakai peralatan ini. Ditambah dengan pekerjaan khusus orang itu, kecepatan serangannya bisa mencapai 100 kali per detik, dengan paksa mengubah kemampuan cincin ini. Kemampuan itu dimaksimalkan hingga monster itu kalah oleh probabilitas. Monster di dalam Dungeon itu. Terdapat efek pemulihan racun tulang. Cara yang benar untuk menyelesaikan level ini adalah dengan membunuh semua racun tulang di sekitarnya. Seseorang telah membuktikannya. Meskipun cara ini sangat sulit, tetapi bisa dilakukan. Tetapi tidak ada yang menyangka. Sekarang mereka benar-benar membunuh monster itu dengan cara ini secara paksa. Pihak militer telah membalas. Meminta kita untuk melindungi siswa Lin dengan segala cara. Jadi, tingkat keamanan ditingkatkan lagi. Mulai saat ini, siswa Lin dilindungi oleh pihak militer, Biro Kerahasiaan, dan Biro Pendidikan kita. Selain itu, pihak militer ingin menguji apa batas atas kemampuan peningkatan siswa Lin. Jadi mereka secara khusus mengatur beberapa peralatan untuk ditingkatkan oleh siswa Lin. Sambil berkata demikian, Hishansun mengambil cincin. Serangkaian peralatan diletakkan di atas meja, mulai dari tingkat emas hingga tingkat legendaris. Terutama peralatan legendaris itu, yaitu pelindung tubuh. Ketika dikeluarkan, bahkan orang-orang di Kementerian Pendidikan pun berdiri. Menatap peralatan legendaris, mata mereka semua dipenuhi dengan kerinduan. Selain peralatan ilahi, peralatan legendaris sudah merupakan tingkat tertinggi. Tidak ada yang tahu bagaimana tingkat peralatan ilahi muncul. Bagaimanapun, bahkan pada posisi mereka saat ini, mereka belum pernah mendengarnya. Tampaknya negara pun tidak memilikinya. Peralatan legendaris pada dasarnya adalah seluruh negara. Peralatan tingkat tertinggi yang bisa dikeluarkan. Bahkan peralatan legendaris pun akan diberikan padanya untuk dicoba. Bagaimana jika rusak? Seseorang bertanya. Hanya peralatan legendaris, hancur ya sudah. Cincin racun Lin Hao yang ditingkatkan. Itu sudah memberi kita panduan kunci Dungeon. Mendengar itu, yang lain menjadi bersemangat. Sebuah perlengkapan menghasilkan panduan Dungeon. Juga mendapat peralatan legendaris. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi mereka terlalu menyederhanakan masalah. Jika tidak ada kelas petarung dengan kecepatan serangan 100 kali per detik, dan seluruh tubuhnya memakai perlengkapan pertahanan untuk menahan kerusakan. Juga ada tim yang melayaninya, mustahil untuk menyelesaikannya. Tetapi kuncinya adalah, tanpa cincin racun Lin Hao, yang lainnya tidak mungkin. Entah berapa lama Dungeon itu bisa diselesaikan. Memikirkan hal ini, semua orang menjadi tenang. Mengenai bahan-bahan, saya dengar ketika teman sekelas Lin memperkuat ketiga peralatan itu. Dia menggunakan batu penguat biasa dan bahan biasa. Jadi kami mengeluarkan satu set lengkap bahan penguat untuk teman sekelas Lin pilih sendiri. Adapun sisanya, biarkan saja untuknya. Profesi apa Lin Hao? Lin An, adik perempuannya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa kakaknya selalu menjadi yang pertama di sekolah. Jadi profesi yang terbangun tidak akan terlalu buruk. Pandai besi, Lin Hao berkata dengan santai. Setelah mendengar bahwa itu adalah pandai besi, Lin An terkejut. Pandai besi? Dia juga tahu bahwa pandai besi tidak bisa dibandingkan dengan profesi pertempuran. Melihat kakaknya masih tersenyum bahagia, Lin An menghela napas. Untungnya, dia membangkitkan profesi pertempuran khusus. Mungkin bisa melindungi kakakku. Tidak apa-apa, teman sekelas Lin Hao, aku akan melindungimu di masa depan. Jika kamu diganggu di luar, aku akan membalaskan dendamu. Membalikan keadaan, kakak, aku masih membutuhkan perlindunganmu. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Kak, aku bukan pandai besi biasa. Kemudian Lin Hao memberitahu adiknya tentang kemampuannya sekali. Aku ingin adikku tahu bahwa aku akan memiliki kemampuan untuk melindunginya di masa depan. Dia tidak perlu terlalu mampu. Apakah ini kuat? Tanpa diduga, Lin An tiba-tiba mengatakan ini. Kalau tidak, berebut untuk membiarkan Lin Hao bergabung dengan tim. Ketahuilah bahwa setelah aku melaporkan kemampuanku, aku langsung mendapat perlindungan negara. Dan Lin An hanya bertanya satu hal. Bisakah bertarung? Hampir saja aku muntah darah. Ini menghantam titik terlemahku. Pandai besi tingkat dewaku sangat abnormal, tetapi tidak bisa bertarung sama sekali. Tidak bisa. Aku berkata dengan gigi terkatup. Kemudian Lin An menyentuh kepalaku. Jadi aku akan melindungimu di masa depan. Ikut kakak, jaminan kamu bisa naik ke level 10. Sepertinya kamu tidak kupukul selama 3 hari. Ingin naik ke atap dan membukanya? Aku langsung mengangkat Lin An. Meskipun Lin An adalah profesi pertempuran. Tapi dia baru saja terbangun dan levelnya masih level 1. Dan aku sendiri sudah level 9. Atribut dasar masih lebih tinggi darinya. Kak, jangan. Setelah membereskan Lin An, aku juga menghela napas. Meskipun aku sudah sangat abnormal, tapi tidak bisa bertarung. Tetap saja sangat sulit diterima. Mungkin setelah aku mencapai level 10, aku bisa membangkitkan sesuatu yang berbeda. Lihat apakah aku bisa bertarung. Jika tidak bisa, aku bisa langsung memperkuat seluruh set perlengkapan. Keesokan harinya, setelah seharian menjalani uji coba di ruang bawah tanah, aku melihat levelku. 0. Level 10,
Dengan peningkatan kemampuan khusus, penempaan tingkat dewa, entry tidak banyak berubah. Hanya ada tulisan, dengan peningkatan, di belakang level, yang berarti aku bisa naik tingkat menjadi pandai besi tingkat yang lebih tinggi. Setiap peningkatan kelas dibagi menjadi beberapa jenis, begitu pula dengan peningkatan pandai besi. Masing-masing adalah spesialisasi senjata, spesialisasi perlindungan, penciptaan biasa tanpa atribut tambahan, dan yang paling penting adalah pandai besi memiliki sesuatu yang istimewa, yaitu cetak biru peningkatan. Setiap kali seorang pandai besi naik tingkat, mereka bisa mendapatkan satu set cetak biru secara acak untuk membuat peralatan atau senjata. Tingkat cetak biru ini juga acak. Mungkin mendapatkan cetak biru besi hitam, atau mungkin mendapatkan cetak biru raja. Jadi, pandai besi juga memiliki jalan keluar, yaitu bertaruh pada cetak biru. Di level tertentu, bertaruh pada satu cetak biru. Aku sangat menantikan cetak biru pertamaku. Akan seperti apa? Guru di samping memandang Nol juga dengan sangat puas. Hanya dalam 10 hari, dia mencapai level 10. Murid Sakyamuni biasa. Dibimbing oleh keluarga untuk berlatih, kira-kira secepat ini. Nol hampir mendapatkan cara pelatihan tercepat. Mari kita pergi menemui kepala sekolah. Setelah mencapai level 10, kamu juga harus berangkat ke Akademi Saint More. Aku mengangguk. Peningkatan tidak hanya membutuhkan level 10. Juga perlu mempelajari pengetahuan peningkatan yang relevan. Ini adalah yang paling penting. Dan aku pernah mendengar bahwa di antara para pandai besi, ada juga pandai besi rune ajaib khusus. Mereka bisa menambahkan rune ajaib tambahan ke senjata dan peralatan. Pekerjaan peningkatan pandai besi. Ini seringkali hanya dimiliki oleh negara-negara besar. Saat ini yang memiliki kemampuan ini. Hanya gedung pencakar langit dan beberapa negara kuat yang memilikinya. Tinggal di negara kecil, bahkan jalan keluar sebagai pandai besi pun tidak ada. Hanya gedung pencakar langit yang memiliki pengetahuan peningkatan pekerjaan hidup yang lengkap. Aku sangat menantikannya. Setelah tiba di kantor Kepala Sekolah Xiang sudah lama menunggu. Sangat cepat mencapai level 10. Murid Lin sudah bekerja keras. Hal-hal yang kamu butuhkan untuk naik tingkat sudah siap. Aku sudah sangat menantikan cetak biru pertamamu setelah naik tingkat. Aku terkejut menemukan. Dulu perlengkapan penyimpanan kepala sekolah, atau tas di pinggangnya, kenapa sekarang jadi cincin? Kepala sekolah melihatku dan berdehem 2 kali. Cincin ini, harus berterima kasih kepada Lin Hao atas hadiah khususnya. Dan kamu juga punya. Kepala sekolah mengambil lagi dari cincin penyimpanannya. Sebuah cincin halus. Barang-barang yang dialokasikan kepadamu dari atas, bahan dan perlengkapan untuk peningkatan, semuanya ada di sini. Aku melihat cincin itu, dan ternyata ada ruang sebesar lapangan basket di dalamnya. Padahal, cincin penyimpanan seukuran lemari saja. Harganya puluhan juta. Ukuran lapangan basket mungkin ratusan juta. Benar-benar mewah. Ruangan itu kosong, tetapi di sudut ada batu tanah kuno. Tidak ada aura di atasnya. Seolah-olah kerikil yang bisa dilihat di pinggir jalan. Aku mengeluarkannya dan melihatnya, semakin merangsang. Barang habis pakai saat kebangkitan. Titik kebangkitan telah ditentukan. Saat pembawa mati, dia akan dibangkitkan di titik jangkar yang ditentukan. Berasal dari kekaisaran layu yang misterius. Kebangkitan langsung bahkan membutuhkan titik jangkar, bukan kebangkitan di tempat. Namun, ini normal. Jika itu adalah alat peraga untuk kebangkitan di tempat, pada dasarnya selama seseorang menjaga mayat. Awalnya tidak bisa mengalahkan. Setelah hidup kembali, harus dibunuh lagi. Memikirkan hal ini, aku tidak ragu lagi. Aku mengepalkan batu itu dan membaca dalam hati untuk mengikatnya. Kemudian aku melemparkan batu kebangkitan ke dalam cincin penyimpanan. Aku melihat bahan dan perlengkapan di depanku, melihat barang bagus apa yang diberikan negara kepadaku. Aku mengambil palu. Jelas, ini adalah perlengkapan yang sesuai yang diberikan negara kepadaku untuk kemampuan pandai besi. Palu api tempa, obsidian grade. Tingkat pemakaian, tingkat 10. Penguatan meningkatkan health points, 1100. Serangan, 1100. Dapat memutuskan api dengan palu api. Memutuskan semua perlengkapan tempa dan peningkatan. Meningkatkan tingkat keberhasilan 11%. Saat palu api menyerang, meningkatkan 11% kerusakan magic elemen api dari health points. Sialan. Bahkan aku, yang selalu berkepribadian tenang, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata kasar. Sungguh, atribut perlengkapan ini terlalu abnormal. Peningkatan health points belum lagi, tetapi juga langsung menghasilkan 11% kemampuan serangan health points. Masih serangan magic. Serangan atribut fisik dan magic semuanya penuh. Yang terpenting adalah senjata ini memberiku ide. Di kehidupan sebelumnya, sering kali. Yang paling menjengkelkan adalah yang kuat dan memiliki output. Negara memberiku senjata seperti itu. Jelas tidak menyangka aku akan melakukan output. Paling-paling biarkan aku menyelamatkan hidup. Terutama atribut yang meningkatkan health points di atas. Bisakah aku melakukan output? Jika aku mencari perlengkapan lain yang meningkatkan health points, apakah senjata ini akan menjadi lebih abnormal?
Terutama karena level peralatan hanya 10, dan saya kebetulan level 10, negara secara khusus merawat saya. Sangat bagus bisa menemukan senjata obsidian di level ini. Saya melihat peralatan lain lagi, dan itu jauh lebih cepat, dari helm hingga sepatu. Seluruh set peralatan semuanya berlian. Atribut lain dari peralatan ini biasa-biasa saja, tetapi semuanya telah diubah untuk meningkatkan poin kesehatan. Setelah seluruh set, poin kesehatan saya telah mencapai peningkatan yang mengerikan sebesar 750. Ditambah 1000 poin kesehatan asli saya, sekarang poin kesehatan saya mendekati 10.000. Dengan atribut seperti itu, orang akan percaya jika saya mengatakan saya adalah seorang pejuang level 30. Bahkan murid tambahan akan dianggap baik jika mereka dapat mengumpulkan satu set peralatan berlian di level 10. Belum lagi set lengkap peralatan yang secara khusus dicari untuk meningkatkan poin kesehatan. Set lengkap peralatan ini berharga setidaknya 10 miliar. Apakah ini perasaan diandalkan oleh negara? Saya menggelengkan kepala. Apa yang akan saya bawa kepada semua orang di masa depan? Jelas lebih dari ini. Kemudian, saya melihat arah transfer pekerjaan yang disiapkan negara untuk saya. Pandai besi kurcaci. Setelah belajar, Anda akan menerima berkah kurcaci. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa ras kurcaci adalah pandai besi dengan pengalaman paling banyak. Faktanya, sebagian besar wilayah pandai besi pada dasarnya akan memilih ras kurcaci. Terutama buku pengetahuan wilayah ras kurcaci, yang menonjol di halaman salinan. Pengetahuan wilayah ini hanya mencapai level 99. Dengan kata lain, negara sebenarnya memiliki pengetahuan wilayah ras kurcaci level 99. Saya tidak perlu khawatir sebelum level 100. Kemudian, saya melihat dua buku lainnya. Pandai besi modul neraka. Setelah belajar, Anda akan menerima berkah Dewa Iblis Neraka. Peralatan tempat setelah menerima berkah akan memiliki bonus atribut yang sangat berlebihan. Jika saya memilih opsi ini, saya mungkin bisa mendapatkan kemampuan yang lebih kuat. Berdasarkan pertimbangan ini, negara juga memberi saya. Awalnya, transfer pekerjaan ini hanyalah pengetahuan wilayah, dan itu tidak mengubah saya menjadi modul. Jadi tidak ada yang istimewa. Ditambah bonus yang mengerikan, saya mungkin bisa memilih. Saat saya mempertimbangkan apakah saya harus memilih modul neraka atau ras kurcaci, saya membuka buku ketiga tentang pengetahuan wilayah, Pandai Besi Kekaisaran Layu. Ini sebenarnya adalah buku transfer pekerjaan Kekaisaran Layu yang dapat membuat kebangkitan dari seorang pandai besi Kekaisaran Layu. Semua pengalaman tempa. Setelah belajar, Anda akan menerima berkah dari pandai besi ini. Negara telah dengan cermat menyelidiki dan memahaminya. Kekaisaran ini sangat kuat, pada masa puncaknya bahkan bertarung langsung dengan ras terkuat seperti klan Mo dan klan Dewa. Semua yang berasal dari Kekaisaran Layu, setelah diwariskan hingga saat ini, pada dasarnya adalah barang tingkat abnormal. Termasuk saat kebangkitan, ada juga lusinan item, tanpa kecuali, semuanya adalah senjata nasional. Pada akhirnya, negara juga menyetujui, satu-satunya hal yang tidak baik adalah buku ini tidak memiliki kelanjutan. Tidak ada yang tahu apa yang akan diperoleh setelah dipelajari, hanya ada satu buku ini. Bahkan setelah dipelajari, itu hanyalah pengalaman yang ditinggalkan oleh salah satu pandai besi Kekaisaran Layu. Tidak diketahui dari mana asalnya pandai besi itu. Sejarah Kekaisaran Layu bahkan tidak meninggalkan nama raja. Apalagi seorang pandai besi yang tidak dikenal. Saya dapat dengan hati-hati memilih untuk belajar. Setelah melihat ini, saya tidak ragu sedikit pun. Saya memilihnya. Kepala sekolah sebenarnya tidak tahu tingkat pengetahuan lanjutan ini. Karena dengan levelnya, dia tidak dapat melihatnya. Setelah saya memilih, dia juga mengangguk, kalau begitu, belajarlah. Semua bahan ada di sini. Mempelajari pengetahuan lanjutan tidak hanya cukup dengan sebuah buku. Itu juga harus dipadukan dengan bahan yang berbeda. Misalnya, ketika menjadi penyihir elemen api, dibutuhkan penyihir elemen api. Untuk lebih baik memobilisasi elemen api sendiri, nomor 0 juga sama. Kemajuan hanya menandai bahan kemajuan di atasnya. Negara telah mengumpulkan semuanya untuknya. Saya menyentuh buku dengan satu tangan dan menggunakan bahan dengan tangan yang lain. Segera, serangkaian prasasti berkilauan. Seluruh ruangan jatuh ke dalam kegelapan. Saya sepertinya melihat sebuah punggung. Dia mengamati dirinya sendiri dan mengangguk pelan. Nomor 0 menyelesaikan kemajuan. Pandai besi suci aktual. Kesehatan 1000, tingkat serangan 50, energi 500. Mendapatkan atribut khusus baru, penempaan suci, memadatkan dan menempa semua peralatan. Ada kemungkinan untuk mendapatkan berkat suci. Kamu juga curang. Meskipun ruang tamu menghilang. Tetapi saya benar-benar melihatnya. Dengan kata lain, pihak lain berbicara dengan saya. Meskipun hanya kalimat sederhana. Bagaimana? Apakah atributnya meningkat? Apakah ada perbedaan? Tanya kepala sekolah. Awalnya, saya merasa kepala saya sangat gatal, seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh. Namun, saya dengan cepat beradaptasi. Itu berasal dari pandai besi tak bernama. Senjata dan peralatan yang ditempa. Hanya dengan melihat namanya saja,
Saya merasa sedikit keterlaluan. Set retak naga. Set leluhur dewa, set dewa iblis. Apakah ini benar-benar bisa saya tempa? Berbeda dengan transfer pekerjaan orang lain, saya tampaknya langsung menerima semua pengalaman menempa dari pandai besi tak bernama. Seharusnya saya sama sekali tidak dapat menerima pembelajaran pengetahuan lanjutan yang begitu tinggi dan kuat. Karena ketika para profesional zaman belajar, berbagai kemampuan belum mencapai atribut yang dimiliki kemampuan tingkat tinggi, jadi hanya sebagian yang bisa dipelajari. Tapi sepertinya aku merasa dia langsung mempelajari semua pengetahuan pandai besi tanpa nama itu. Namun, mengingat perkataan sederhana pandai besi itu, aku merasa lega. Mungkinkah kau masih punya ceat? Aku melihat panelku, tidak ada yang berubah. Hanya ada tambahan satu atribut. Atribut apa? Kepala sekolah tidak mengerti. Penempaan suci. Aku langsung menjelaskan istilah itu, tapi istilah ini sangat kabur. Kepala sekolah dan guru Su tidak mengerti. Kepala sekolah hanya bisa mengeluarkan sebuah perlengkapan dan sebuah batu penguat. Sebenarnya, aku hanya perlu mencobanya untuk tahu. Aku mengambil sebilah pedang panjang tingkat besi hitam biasa. Pedang prajurit, tingkat besi hitam. Tingkat pemakaian tingkat 1, serangan ditambah. Aku langsung mengambilnya dan memasukkannya ke ruang penempaan. Panel tiba-tiba memberi petunjuk. Tingkat barang saat ini terlalu rendah. Penempaan suci akan menghabiskan banyak energi. Apakah Anda ingin melanjutkan penguatan? Banyak energi? Aku mengerutkan kening. Aku ingat sebelumnya saat memperkuat, energiku sama sekali tidak berubah. Sekarang membutuhkan energi, aku penasaran dan mengklik lanjutkan. Energinya langsung kosong. Energi saat ini hanya bisa mempertahankan. Tidak dapat menyelesaikan efek penempaan suci yang lengkap. Apakah Anda ingin segera mengeluarkan atau terus mempertahankan penguatan? Aku melihat itu hanya barang percobaan dan langsung mengeluarkannya. Pedang pemburu iblis, tingkat perak. Tingkat pemakaian tingkat 1, serangan ditambah. Keterampilan, pemburu iblis. Memberikan kerusakan tambahan 1% pada makhluk iblis. Efek penempaan suci. Pemburu iblis suci. Kerusakan yang diberikan pada makhluk iblis akan membuat makhluk iblis berada dalam. Efek nilai kehidupan berkelanjutan. Efek khusus tingkat non-suci tidak akan pernah bisa dipulihkan. Memegang pedang panjang ini, aku sendiri merasa ngeri. Kerusakan berkelanjutan tidak akan pernah bisa dipulihkan. Artinya, selama makhluk iblis terkena pedang ini, HP-nya akan terus berkurang. Jika itu adalah makhluk iblis biasa, itu sama saja dengan menyentuh. HP-nya akan langsung berkurang, dan terus berkurang sampai mati. Pedang ini bisa dibilang, bagi makhluk iblis, ini benar-benar senjata pembunuh. Lebih keterlaluan lagi, aku teringat petunjuk di panel. Ini masih dalam situasi di mana energi sendiri tidak mencukupi, tidak dapat menempa efek penempaan suci yang lengkap. Jika lengkap, akan seberapa mengerikan? Hanya seperti ini, aku menyerahkan pedang pemburu iblis kepada kepala sekolah. Dia juga terkejut setelah melihatnya. Penguatan suci ini sangat hebat. Dia tidak mengerti sebelumnya, sekarang tampaknya sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, dia segera menyimpan pedang panjang itu. Aku tidak tahu efek pedang itu, tetapi kurasa itu bisa membuat kepala sekolah begitu menghargainya. Mungkin kemajuan Ling Hao tidak biasa. Aku juga setuju. Kemarin adikku kembali ke sekolah lagi. Aku tidak tahu kemana dia akan melarikan diri. Aku berpikir untuk berbicara dengan atasan dan mengatur agar Lin An juga masuk ke Universitas Saint Devil. Aku hanya tidak tahu apakah atasan akan setuju. Beberapa jam kemudian, kepala sekolah mengambil video dan pedang pemburu iblis yang diperkuat oleh Ling Hao. Mendapatkan kekuatan ilahi dan memberi kepala sekolah jawaban. Dalam beberapa hari, akan ada orang dewasa yang datang untuk memeriksa karena kesalahpahaman. Kali ini akan menentukan jenis pelatihan apa yang dibutuhkan Ling Hao. Tiba-tiba aku teringat. Cetak biru pertama yang aku dapatkan setelah maju. Buka panel. Itu seperti atribut cetak biru sabit kematian itu. Cetak biru sabit maut, tingkat raja, tingkat peralatan belasan, serangan S1000, penetrasi plus 10%. Keterampilan maut menyebabkan efek membunuh pada makhluk di bawah tingkat dewa dengan nilai kesehatan di bawah 10%. Bahan yang dibutuhkan, batu malam gelap, batu termagifikasi, kelopak bunga. 100 porsi darah makhluk level 10. Aku tertegun. Atribut macam apa ini? Aku harus tahu bahwa aku naik ke level 10. Kekuatan serangan panel hanya 50. Ini langsung menambahkan 1000. Dan aku masih memiliki peralatan palu api patah. Peralatan itu juga menambahkan 1100 serangan. Tetapi itu hanya bisa disediakan melalui penguatan dan berkat. Yang lebih keterlaluan adalah satu-satunya keterampilan senjata ini. Yaitu, membunuh makhluk dengan HP di bawah 10% secara langsung menyebabkan efek membunuh. Dengan kata lain, semua makhluk yang aku kenal sekarang. Selama nilai kesehatan di bawah 10%, pada dasarnya mereka dapat dibunuh dengan satu pukulan. Tidak heran itu disebut senjata yang diisi oleh maut. Sayangnya, hal seperti cetak biru hanya bisa dibuat sekali. Setelah selesai dibuat, cetak biru akan langsung menghilang. Itulah mengapa cetak biru pandai besi sangat mahal.
Ini setara dengan barang habis pakai. Hanya saja persyaratan bahan di atas membuat Ling Hao sedikit tidak mengerti. Batu malam gelap, batu termagifikasi. Apa dua hal ini? 100 porsi darah makhluk level 10. Diperkirakan dibutuhkan membunuh 100 makhluk untuk mengumpulkannya. Ini sederhana. Paling banter, aku akan membeli 100 mesin untuk digunakan. Lalu, bunga-bunga lili laba-laba merah itu apa? Tanyaku pada Guru Su. Guru, apakah Anda pernah mendengar tentang batu malam gelap? Guru Su tertegun dan berpikir. Ini adalah batu evolusi yang tidak bisa dia sentuh dalam hidupnya. Sebenarnya aku tidak berharap banyak. Tetapi Guru Su mengatakan demikian, sepertinya dia tahu sesuatu. Aku mendapatkan cetak biru senjata setelah maju. Ada bahan tempa di atasnya. Guru Su mengangguk setelah mendengar ini. Batu malam gelap ini agak merepotkan. Kastil malam gelap di ruang bawah tanah level 30. Batu ini dianggap sebagai barang langka di dalamnya. Sangat sulit didapatkan. Aku mengerti, ternyata sangat merepotkan. Tiba-tiba aku berpikir, bagaimana jika aku mengajukan permohonan? Apakah atasan akan memberikan itu? Guru Su juga tampak terkejut, mungkin saja. Meskipun aku telah memperkuat beberapa peralatan. Namun, aku bahkan tidak memiliki satupun peralatan hasil buatanku sendiri. Bahkan Guru Su merasa kesulitan dengan bahan-bahan itu, apalagi aku. Namun, sekarang Lin Hao memiliki dukungan dari atasan. Selama bahan-bahan itu ada, pada dasarnya dia bisa mendapatkannya. Jadi, aku mengangkat telepon kepala sekolah. Mereka masih rapat di sana. Kudengar aku meminta bahan, kepala sekolah langsung setuju. Hingga dia mendengar nama-nama barang yang kubutuhkan. Dia yang sedang minum air langsung menyemburkannya, membasahi Menteri dan Shansun yang duduk di depannya. Sangat memalukan. Shansun menghapus noda teh di wajahnya. Mulutnya berkedut. Kepala sekolah, apa yang membuatmu begitu tidak tenang? Ini Lin Hao. Teman Lin, dia membutuhkan beberapa bahan. Menurutmu, bisakah kau menyetujuinya? Shansun langsung setuju begitu mendengar itu Lin Hao. Bukankah itu hanya beberapa bahan? Langsung setujui saja. Akan kubuatkan surat persetujuan untukmu. Lalu kepala sekolah menyebutkan nama-nama bahannya. Apa? Batu malam kegelapan? Kau tahu berapa banyak hasil dari dungan itu? Hanya 100-an per tahun. Masih banyak peralatan yang antre menunggu batu ini. Lalu, kelopak bunga tepi sungai ini. Itu hanya bisa didapatkan dari dungeon kematian level 60. Shansun terkejut. Peralatan apa yang ingin dia perkuat? Hingga membutuhkan bahan-bahan tingkat seperti itu? Itu yang diminta Lin Hao. Ucapan kepala sekolah membuat Shansun tenang. Jika teman Lin yang meminta, bukan tidak mungkin. Shansun tetap menyetujuinya. Akan kusetujui sekarang. Namun, kita harus melihat apa yang dia buat nanti. Shansun juga penasaran, dengan begitu banyak bahan berharga, peralatan apa yang akan dibuat Lin Hao. Keesokan harinya, aku menerima 2 kotak. Di atasnya tertulis, bahan rahasia. Salah satu kotak besar berisi 100 sampel darah dari makhluk yang berbeda. Kotak kecilnya berisi bahan-bahan khusus itu. Mengangkat sampel darah dari makhluk-makhluk yang berbeda itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Kulihat label yang terpasang di atasnya, darah anjing neraka. Label lainnya juga bertuliskan sampel darah monster yang berbeda. Negara tampaknya mempertimbangkan bahwa darah mungkin memengaruhi kualitas peralatan. Mereka secara khusus mendatangkan darah makhluk tingkat tinggi. Aku bahkan tidak memikirkan hal ini. Sebelumnya, aku berencana untuk langsung menggunakan 100 sampel darah ayam. Sepertinya benda ini juga tidak sederhana. Setelah semua bahan lengkap, aku langsung mulai menempa. Untuk pertama kalinya menempa, aku sedikit gugup. Guru Su juga melihat dari samping. Dia tidak pergi selama sehari penuh. Bagaimanapun, dia harus melindungi teman Lin sekarang. Hanya saja, dia tidak tahu bahwa ada sekelompok penjaga rahasia yang melindunginya di sekitar sekolah. Mulai menempa, aku membaca dalam hati. Setelah memasukkan bahan-bahan ke ruang menempa, tidak ada gerakan sama sekali setelah setengah hari. Aku mengamati dengan saksama dan baru menyadari. Sabit kematian, baru terbentuk setengah. Baru saat itulah aku mengerti bahwa semakin tinggi tingkat peralatan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menempa dan memperkuatnya. Dan, sabit kematian, mungkin membutuhkan waktu 1 hari untuk berhasil. Jadi, aku langsung tidur. Saat aku terbangun keesokan harinya, aku melihat kata-kata, penempaan waktu berhasil, muncul di panel di ruang penempaan. Kemudian aku mengambilnya dan langsung tersentak kaget. Gila. Benar-benar gila. Rantai malam gelap, tingkat legendaris, tingkat pemakaian 10. Tingkat 10 untuk peralatan tingkat legendaris. Aku tidak salah lihat, kan? Dan setelah aku melihat skill peralatan itu, aku bahkan lebih terkejut daripada Bulong. Skill, penguasa malam gelap. Senjata ini berada di malam hari. Efek penguasa malam gelap, kekuatan serangan meningkat 10%. Efek penempaan suci, malam gelap. Dalam keadaan malam gelap. Jika ada cahaya bulan, kekuatan serangan meningkat 20%, dan setiap 60 detik, kekuatan serangan dasar senjata meningkat 1%. Dan ada atribut gila ini.
Serangan ditambah 1000, tingkat penetrasi 10%, dan untuk monster dengan HP di bawah 10%. Ada efek membunuh. Gila, benar-benar gila. Aku tidak menyangka cetak biru tingkat rajaku langsung menambahkan satu tingkat dan menjadi tingkat legendaris. Tapi aku tetap waspada. Aku bukan kelas tempur. Senjata ini paling banyak hanya meningkatkan sedikit kekuatan tempur. Melihat lagi rantai malam gelap yang baru saja ditempa, semakin dilihat semakin enak dipandang, terutama efek penempaan suci. Di bawah cahaya bulan, setiap 60 detik meningkatkan 1% kekuatan serangan. Sama dengan setelah 1 jam. Dapat meningkatkan 60% kekuatan serangan. Jika aku dan orang lain bertarung, bersembunyi di samping dan menunggu beberapa jam. Bukankah itu akan melipat gandakan kekuatan tempur? Bertarung dengan orang lain, ini terlalu keren. Dan ini masih rantai malam gelap yang belum diperkuat. Ketika aku melihat bahan penguat rantai malam gelap, aku baru menyadari. Bahan penguatnya 2 kali lipat dari bahan penempaan, dan bahan yang dibutuhkan untuk penguatan berikutnya meningkat secara eksponensial. Dengan kata lain, ketika aku memperkuatnya 10 kali, bahan yang dibutuhkan langsung mencapai 1024 kali lipat. Hanya dengan menempa senjata ini saja, aku tidak bisa mengatasi bahannya. Masih perlu diaturkan oleh pihak atas untukku. Aku tidak tahu apakah penguatan dapat menahannya. Jadi aku langsung menelepon kepala sekolah Hi. Setelah telepon tersambung kali ini, yang mengangkat adalah Hi Shansun. Rekan Weilin, bagaimana senjata yang kamu tempa? Jika tidak berhasil, kami mendukungmu untuk mencobanya sekali lagi. Kami juga menyiapkan satu set bahan yang dibutuhkan oleh cetak biru nomor 0. Hi Shansun merasa tingkat cetak biru nomor 0 seharusnya tidak rendah. Mungkin senjata tingkat obsidian. Ini semua tebakan tinggi Hi Shansun. Dia sama sekali tidak menyangka itu tingkat raja. Bahkan Hi Shansun merasa bahwa penempaan pertama nomor 0 mungkin akan gagal. Jadi dia mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan satu set bahan lagi. Aku sangat tersentuh. Hi Shansun bahkan menyiapkan bahan kedua untukku. Berhasil. Efeknya lumayan. Lumayan, sukses menempa pada percobaan pertama. Bakatnya memang luar biasa. Hi Shansun memuji tanpa ragu. Bagaimana efeknya? Apakah peralatan tingkat obsidian? Bukan. Nomor 0 melihat peralatan di tangannya dan langsung menyangkalnya. Ye Yu Zilian ini memang bukan tingkat obsidian. Hi Shansun menghela napas, ternyata harapanku terlalu tinggi. Namun, dia tidak berkecil hati dan dengan tegas berkata, sebenarnya, sangat hebat bisa menempa peralatan tingkat berlian emas pada percobaan pertama. Nada bicara Hi Shansun sangat tenang, benar-benar berusaha menjaga perasaanku. Aku dengan santai berkata, cetakan ini tingkat raja. Tapi setelah aku tempa, itu menjadi legendaris. Oh, legendaris ya? Sudah cukup bagus. Hi Shansun masih melanjutkan kata-kata penghiburnya, sama sekali tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Kolonel di sampingnya langsung berdiri. Tunggu, apa katamu? Peralatan tingkat legendaris? Hi Shansun, yang baru saja menyadarinya, tiba-tiba berdiri dan sudut mulutnya berkedut. Dia menebak setinggi-tingginya bahwa Lin Hao memiliki senjata tingkat obsidian. Tanpa diduga, cetakan Lin Hao benar-benar tingkat raja. Yang lebih berlebihan adalah setelah Lin Hao menempa, itu naik satu tingkat menjadi legendaris. Dia menelan ludah, dengan hati-hati bertanya, bisakah kamu menyebutkan atribut peralatannya? Lin Hao tidak terlalu peduli dan langsung menjelaskan efek Ye Yu Zilian. Tubuh Hi Shansun bergoyang. Dia mengira dirinya salah dengar. Kepala sekolah Jin hampir menjebol atap. Apa katamu? Kamu yakin? Efek eksekusi 10%? Sudut mulut Hi Shansun berkedut. Dia sudah membayangkan betapa berlebihannya senjata ini. Lin Hao belum pernah mengalami pertempuran garis depan, jadi dia sama sekali tidak tahu betapa abnormalnya atribut ini. Karena dia telah menjelajahi ruang bawah tanah tingkat tinggi, Hi Shansun tahu bahwa banyak bos di ruang bawah tanah ketika HP mereka berada di antara 30% hingga 1%. Akan mengalami sekali amukan, bahkan beberapa bos lebih menjijikan. Tim penyerang menggunakan segala cara. Tetapi ketika HP lawan berada di 1%, mereka langsung pulih sepenuhnya. Itulah kehancuran mental yang sebenarnya. Sekarang dengan Ye Yu Zilian milik Lin Hao, efeknya sama sekali berbeda. Hi Shansun ingin segera mencari Lin Hao. Ambil Ye Yu Zilian itu. Tapi setelah memikirkannya, dia tetap tenang dan menenangkan diri. Siswa Lin, bisakah kami meminjam senjata ini untuk digunakan? Tentu saja, kami tidak akan menggunakannya secara cuma-cuma. Apa yang kamu butuhkan? Katakan saja. Dibandingkan dengan senjata ini, Hi Shansun lebih menghargai orang seperti Lin Hao. Cetakan pertama saja sudah sangat abnormal. Aku tidak tahu cetakan apa yang akan keluar setelah Lin Hao mencapai level 20, bahkan level 60. Bukan tidak mungkin untuk mendapatkan artefak. Aku tahu senjataku ini agak kuat, tapi aku tidak tahu seberapa kuatnya itu. Siapa suruh aku belum pernah mengalami pertempuran yang sebenarnya. Tapi Hi Shansun hanya bilang meminjam, jadi aku tidak terlalu peduli. Meminjam tentu saja boleh, asalkan dikembalikan. Tapi, aku ingin memperkuat peralatan ini, butuh sedikit bahan.
Mengenai memperkuat peralatan, He Shansun tentu saja akan memenuhinya. Penguatan harus diperkuat. Teringat bahan yang Lin Hao minta sebelumnya. Meskipun berharga, tapi beberapa puluh bahan, bukan tidak mampu disediakan. Hanya saja dia tidak menyangka aku akan meminta sebanyak ini. Apa? Penguatan pertama saja butuh 2 kali lipat bahan? Kalau penguatan ditambah lagi, bukankah akan menghabiskan hampir 2000 bagian? Aku memeriksa persyaratan penguatan senjata. Memang begitu. Jika bahan dikurangi, efeknya mungkin tidak sebagus itu. Petunjuk antara penguatan retak elang sebelumnya tidak sepenuhnya diperkuat. Untuk senjata pertamaku, aku ingin membuatnya sesempurna mungkin. He Shansun menggelengkan kepala. Baiklah, aku akan bertanya pada atasan, apakah ada begitu banyak bahan. Tapi meskipun ada, dalam waktu singkat juga tidak bisa dikumpulkan. Butuh waktu untuk mengatur. Sabit malam kesedihan ini pakai saja dulu. Setelah bahan tersedia dan penguatan selesai, baru kita pinjamkan. Baik, aku menutup telepon. Benar saja, bersandar pada negara keuntungannya sangat jelas. Sesaat aku melihat sabit malam kesedihan di tanganku. Agak gatal ingin mencobanya. Bagaimanapun juga, ini adalah senjata pertama yang aku tempa. Ini mengingatkanku pada pertarunganku dengan Su Hui. Sebagai seorang ahli tempa, memiliki hati seorang petarung. Guru Su, bagaimana kalau kita pergi ke Dungeon untuk menghasilkan uang? Tidak boleh lari-lari. Guru Su menolak tanpa berpikir. Tidak apa-apa, bilang saja aku yang lari duluan. Kamu tidak bisa mengejar. Setelah aku lari keluar kota, kamu mengejarku untuk melindungiku. Melihat Guru Su berkacak pinggang tetap tidak setuju, aku tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kamu lihat efek senjata ini? Guru Su belum memeriksa senjata Lin Hao. Dia penasaran tapi terus menahan diri. Bagaimanapun juga, sabit juga merupakan pisau. Sebagai pendekar pedang kuno, dia sama sekali tidak bisa menolak pedang. Hanya menerimanya dan melihatnya sekilas. Guru Su juga terkejut. Atribut abnormal macam apa ini? Guru Su tiba-tiba mengerti. Mengapa aku begitu berusaha untuk mencobanya? Memegang senjata tingkat ini, aneh kalau tidak dicoba. Sebagai guru, dia sama sekali tidak punya waktu untuk pergi ke Dungeon. Paling banter hanya mengajar siswa cara bertarung di sekolah. Saat ini memegang senjata tajam di tangan. Ini membuat Guru Su tidak bisa menahan diri untuk mencobanya. Bagaimana kalau setelah keluar kota kamu juga mencobanya? Tanganku gatal tak tertahankan. Mata Guru Su berbinar. Baiklah, senjata ini terlalu abnormal. Pakaian gembala sekolah mungkin tidak tahan. Monster liar lebih cocok. Guru Su juga mencari alasan untuk dirinya sendiri. Dengan senjata ini, jika Lin Hao menghadapi bahaya, dia akan memegangnya. Bahkan prajurit level 20 pun bisa bertarung. Para penjaga tersembunyi di dalam dan di luar sekolah sedikit terdiam mendengar percakapan di dalam. Menurutmu haruskah kita ikut campur dan menghentikannya? Penjaga tersembunyi menutup mikrofon telinganya dan menghubungi penjaga tersembunyi lainnya. Lupakan saja. Bagaimanapun juga dia adalah seorang pandai besi. Tidak ada salahnya mencoba senjatanya sendiri. Aku baru saja mendengar mereka mengatakan, masuk dan keluar dari ruang bawah tanah perlu meninggalkan catatan. Jika kepala sekolah tahu, kita pasti akan dimarahi. Jadi aku dan Guru Su mencari untuk waktu yang lama. Baru kemudian kami menemukan sekelompok monster liar. Itu adalah babi hutan mutan yang didata oleh game. Muncul di panelku. Namanya babi taring patah monster liar level 15. Guru Su mengerutkan kening. Dia juga level 15. Meskipun dia memiliki perlengkapan emas lengkap. Tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menghadapinya. Lin Hao tidak boleh mengalami bahaya apapun. Sukilan berkata kepadaku. Bagaimana kalau kita cari lagi? Level babi hutan ini terlalu tinggi. Melindungimu mungkin agak sulit. Tetapi aku melihat panelnya sendiri. Sekarang HP-ku hampir 10.000. Armor pertahanan fisik dan sihirku ribuan. Dengan kata lain, tanpa kekuatan serangan ribuan, mustahil untuk menembus pertahananku. Aku melihat lagi panel babi hutan itu. Babi taring patah level 15 HP 3000 pertahanan fisik 50 keterampilan tabrakan kecepatan gerakan berlipat ganda. Menyebabkan kerusakan tambahan 50% dari kekuatan serangan. Itu agak keterlaluan. Senjata yang kubuat dengan susah payah. Pada dasarnya hanya sekitar 10% dari kekuatan serangan. Tetapi monster liar ini dengan mudah memiliki peningkatan 50%. Tetapi aku tetap mengangguk. Baiklah, mari kita cari lagi. Terutama karena Guru Su tidak mengizinkan. Dia tidak menerima risiko sedikit pun. Tetapi guru seperti inilah yang bertanggung jawab kepada siswa. Saat mereka berdua hendak pergi, seekor babi hutan tiba-tiba menyerang dari belakangku. Guru Su menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada saat pertama dan buru-buru mendorong Lin Hao. Para penjaga tersembunyi yang bersembunyi tiba-tiba bersiap untuk menyerang. Pada saat ini, aku tanpa sadar mengayunkan sabit dan palu di tanganku. Sabit itu melintas. Hanya beberapa babi hutan yang hanya menyentuh sabit. Gigi mereka langsung terputus. Kemudian kepala dan tubuh mereka dengan mudah dipisahkan. Jatuh ke tanah dan langsung mati. Apa?
Para penjaga tersembunyi bahkan belum bergerak. Mereka memiliki 10.000 cara untuk melindungi Lin Hao agar tidak terluka. Tetapi aku tidak menyangka bahwa Lin Hao hanya secara pasif memegang sabit untuk menghalangi babi hutan itu sendiri yang menyerbu dan mati. Pembunuhan instan. Pembunuhan instan. Baik penjaga tersembunyi yang bersembunyi di kegelapan maupun Guru Su di samping tercengang di tempat. Mereka mengira senjata Lin Hao itu hebat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu sangat hebat. Itu adalah monster liar level 15. Bahkan seorang prajurit level 15 pun tidak mungkin bertarung dengan begitu mudah. Aku menunduk dan melihat sabitku. Dan melihat babi hutan yang dengan mudah dipotong menjadi dua. Aku berkedi polos. Tetapi saat ini krisis belum berakhir. Beberapa babi hutan masih menyerbu dengan liar. Aku hanya tahu kekuatanku sendiri. Dan aku adalah yang pertama bereaksi. Aku selangkah maju ke depan Guru Su, mengangkat sabit, dan sabit itu jatuh seperti memotong rumput. Babi hutan yang menyerbu langsung terbunuh dalam sekejap. Ini adalah profesi kehidupan, kenapa rasanya lebih hebat dari kami? Pengawal tersembunyi yang kekar yang bersembunyi di kegelapan muncul dan bersembunyi lagi, menatap Lin Hao yang membantai monster dengan kaget. Sabit itu dengan mudah memotong daging dan mematahkan tulang. Hanya dalam sekejap mata, kelompok kecil babi hutan ini telah dibantai habis. Pemandangannya sangat mengerikan. Babi hutan bahkan tidak meninggalkan mayat utuh, dan bahkan ada beberapa peralatan yang keluar. Guru Su, apakah kamu baik-baik saja? Aku berbalik dan bertanya dengan prihatin. Sukilan terbangun dari mimpi dan menyalahkan dirinya sendiri. Apa yang sedang aku lakukan? Jelas aku harus melindungi siswa Lin. Kenapa malah dia yang melindungiku? Tidak. Lin Hao, kenapa kamu begitu hebat? Setelah bereaksi, Sukilan buru-buru bertanya. Bahkan jika dia memiliki set peralatan emas. Untuk memusnahkan babi hutan ini, dia juga harus berusaha keras. Tapi aku hanyalah profesi kehidupan. Dalam sekejap, aku memusnahkan sekelompok babi hutan. Aku menggaruk kepalaku, melihat sabit dan palu di tanganku. Alasannya masih terletak pada senjata. Kekuatan serangan palu api Duan Yu dan sabit Dewa Maut, jika digabungkan, mencapai 2100. Juga memberikan tambahan 10% penetrasi. Pertahanan babi hutan itu sama sekali tidak cukup. Ditambah dengan atribut dan efek pembunuhan bawaan. Pembunuhan instan juga masuk akal. Sukilan berkata dengan wajah serius. Omong-omong, kamu adalah profesi kehidupan. Kamu tidak perlu khawatir tentang spesialisasi senjata. Di masa depan, kenakan semua senjata yang bisa kamu gunakan. Ini membuat profesi pertempuran utama merasa rendah diri. Setiap profesi menggunakan senjata yang berbeda, dan tingkat spesialisasi juga berbeda. Untungnya, profesi kehidupan tidak memiliki spesialisasi senjata. Tidak perlu memperhatikan hal ini. Apa yang kamu katakan membuatku bersemangat. Ketika saatnya tiba, aku akan memakai beberapa senjata. Bukankah kekuatan serangannya akan menghancurkan profesi pertempuran utama? Aku benar-benar monster angka. Kepala sekolah, menurutku diriku sekarang. Aku benar-benar bisa pergi ke alam liar untuk membantai monster dan naik level. Lebih cepat daripada pergi ke Dungeon. Mengetahui bahwa aku bisa menjadi monster angka. Setelah aku bisa menghancurkan semua monster di sepanjang jalan, aku menelepon kepala sekolah. Tidak ada salahnya untuk meminta instruksi. Kepala sekolah ini membelai janggutnya dengan sangat bingung. Bagaimanapun, Lin Hao sekarang adalah harta karunnya. Dia takut akan kehilangan sedikit pun. Pada saat ini, suara Sukilan juga terdengar di telepon. Kepala sekolah, tidak masalah, ada kami. Selain itu, siswa Lin sangat kuat. Seberapa kuat profesi kehidupan bisa menjadi, pemikiran kebiasaan kepala sekolah bekerja. Namun, karena ada Sukilan yang melindungi di sampingnya, ditambah dengan pengawal tersembunyi yang dikirim oleh provinsi, seharusnya tidak ada masalah besar. Baiklah, pastikan untuk berhati-hati. Dalam 2 hari ini, akan ada tokoh besar yang datang ke Lin Hai. Lin Hao tidak boleh mengalami kesalahan sedikit pun. Segera, aku dan Sukilan memulai perjalanan berburu monster di alam liar seperti ini, baru 2 hari. Aku sudah mencapai level 13, dan monster liar yang kucari tidak lagi puas dengan level 15, jadi kami menjelajah lebih dalam ke pinggiran kota. Level monster liar di sini sekitar level 17. Hati-hati, jika kita masuk lebih dalam. Mungkin ada monster liar level 20, Sukilan memperingatkan. Jangan khawatir, Guru Su, aku tidak bodoh, aku tersenyum. Monster level 17 ini tidak bisa membunuhku dalam satu serangan, butuh 2 tebasan, jadi aku belum berencana untuk memprovokasi level 20 untuk saat ini, tetapi latihan kita sama sekali tidak bisa disembunyikan. Terutama beberapa orang yang berkepentingan, menemukan sepasang mata yang penuh kebencian tidak jauh dari sana, menatap nomor 0 yang sedang berburu monster. Orang ini adalah Su Hui. Dia sangat marah di dalam hatinya. Mengapa nomor 0 bisa langsung masuk ke Universitas Saint Iblis? Dia hanya seorang profesional kehidupan, dan dia juga bisa berburu monster secara terpisah dengan guru wanita cantik. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Di bawah tren psikologi seperti itu, perilakunya berangsur-angsur menjadi gila. Setelah mengetahui bahwa nomor 0 datang ke pinggiran kota untuk membunuh monster liar,
Sebuah ide berbahaya muncul di benaknya. Bisakah ini berhasil? Di belakang Suhui juga ada 2 tentara bayaran level 20. Dia menyewa mereka dengan uang. Pada saat ini, tentara bayaran masih sangat khawatir. Lagi pula, melawan sesama manusia. Dosanya tidak ringan. Lakukan saja apa yang aku suruh. Cukup pancing monster itu saja. Siapa yang tahu kalau itu kita yang melakukannya, kata Suhui dengan ganas. Kedua tentara bayaran itu menerima uang itu. Juga menggelengkan kepala dan setuju. Mereka dengan cepat menghilang di tempat dan masuk lebih dalam ke tempat monster liar level 20 berada. Mereka di sini bukan untuk membunuh monster, tetapi untuk memancing monster. Segera setelah memprovokasi sekelompok banteng bertanduk hitam level 20. Mereka berbalik dan melarikan diri, dan arah pelarian mereka adalah tempat aku berlatih. Boom, tanah mulai bergetar. Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Aku, yang baru saja membunuh monster kecil, mendongak dengan wajah marah. Sial, cepat pergi. Ekspresi Sukilan langsung berubah. Berlari ke arah mereka dengan panik. Tetapi banteng bertanduk hitam level 20, ada 10 banteng bertanduk hitam yang bergegas ke arah mereka. Tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, Sukilan membawaku untuk melarikan diri, tetapi kecepatan gerakannya tidak bisa dibandingkan dengan banteng yang sedang berlari. Dalam sekejap mata, mereka terkejar. Lin Hao, kamu pergi duluan. Aku akan menahan mereka. Aku akhirnya melihat pengantar tentang kelompok banteng ini, dan hatiku tiba-tiba berdebar. Banteng bertanduk hitam, HP 8000, kekuatan 1000. Hanya 8000 HP dan 1000 serangan yang membuat banyak profesi tempur utama gemetar. Tetapi biasanya banteng bertanduk hitam ini berada di tempat terdalam. Mengapa mereka tiba-tiba keluar? Sukilan mendorongku dan menghunus pedang panjangnya. Berdiri di depanku dengan tatapan tegas. Dia diperintahkan untuk melindungi Lin Hao dan tidak boleh membiarkanku mengalami kerugian sedikitpun. Tanpa diduga, aku tidak melarikan diri, malah datang ke sisi Sukilan dan menunjuk ke langit. Guru Su, hari sudah gelap. Akhirnya kita bisa menguji kekuatan penguasa malam gelap. Lin Hao. Kali ini, lihat saja apakah kamu mati atau tidak. Suhui tertawa gila. Dia tidak percaya sekelompok monster level 20 menabrak Lin Hao sampai mati. Begitu dia berpikir bahwa Lin Hao akan mati, Suhui segera merasakan tekanan besar. Kedua orang ini ternyata adalah ahli di atas level 30. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul ahli seperti itu di kota Linhai yang kecil? Hehe, apakah kalian salah paham? Aku hanya lewat. Bibir Suhui kering dan dia berbicara tanpa percaya diri. Tidak perlu berdalih, 2 orang yang kamu sewa sudah mengakui segalanya. Kamu menyewa orang untuk menarik monster liar, ingin menjebak jenius gedung kita. Kamu adalah seorang pendosa. 2 pengawal gelap berkata tanpa basa-basi. Melihat semuanya terbongkar, Suhui berbalik dan melarikan diri, tetapi tidak bisa berlari jauh. Yang menyambutnya adalah kaki seperti cambuk baja. Satu tendangan mengenai Suhui, membuatnya merasa seperti menabrak kereta api. Tulangnya patah entah berapa banyak. Suhui langsung memerah matanya. Aku tidak terima. Jelas aku yang nomor 1. Lin Hao hanyalah pekerjaan sampingan. Mengapa dia lebih kuat dariku dalam segala hal? Pengawal gelap langsung mengangkat Suhui. Seperti mengangkat anak ayam. Katak dalam sumur, kamu sama sekali tidak tahu nilai Lin Hao. Setelah selesai berbicara, dia tidak berbicara omong kosong lagi dan langsung mengikat Suhui dengan erat. Kebetulan hari ini ada pemimpin besar yang datang ke kota Linhai. Dia langsung menelepon dan melaporkan kejadian ini. Apa? Seseorang berani menyakiti Lin Hao? Kalian tunggu saja, kami akan segera ke sana. Jangan takut, ada aku di sini. Sukilan melindungiku, dengan ekspresi serius menghadapi sekelompok monster liar level 20. Dia benar-benar tidak berdaya. Hanya bisa menyebabkan Lin Hao terus mundur. Guru Su, aku yang menyeretmu. Jika bukan karena aku bersikeras untuk berlatih di alam liar, tidak akan mengalami bahaya seperti itu. Ini bukan salahmu, ada orang yang sengaja ingin menyakitimu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, diikuti oleh 3 sosok yang muncul tidak jauh. 3 orang bergerak seperti hantu. Diam-diam muncul di depanku, dan Lin Hao terkejut menemukan bahwa aura orang-orang ini bahkan sebanding dengan kolonel ninja. Ini adalah 3 ahli di atas level 30. Sukilan melihat pakaian yang dikenakan orang-orang ini. Tiba-tiba wajahnya penuh keterkejutan. Kalian adalah pengawal gelap. Dia juga langsung mengerti. Orang-orang ini seharusnya selalu melindungi Lin Hao secara diam-diam. Kekuatan pengawal gelap tidak perlu diragukan lagi. Tidak lama kemudian, semua sapi jantan kaki hitam yang mengamuk dibunuh. Dan Suhui, pelaku utama, juga dibawa ke sini. Kamulah? Aku sangat terkejut. Aku tidak menyangka Suhui begitu kejam hingga ingin membunuh dirinya sendiri. Tak lama kemudian, rombongan dibawa ke gerbang sekolah. Sebuah pasukan yang mengesankan benar-benar mengepung tempat ini. Adegan ini membuat Suhui langsung bodoh. Orang-orang yang turun dari 3 jeep, Suhui bersumpah seumur hidupnya belum pernah melihat begitu banyak tokoh besar. Orang pertama yang turun dari jeep, dia sangat familiar, adalah Menteri Pendidikan Provinsi He Shan Sun.
Sering berbicara di TV. Dan di sebelahnya adalah salah satu pahlawan Daxia, Mayor Jenderal Jiang Fan, seorang tokoh besar tingkat 78. Bersama dengannya ada banyak perwira dari Departemen Militer. Para tokoh besar ini bahkan tidak dapat ditemukan oleh Ayah Suhui untuk memberikan hadiah. Bahkan mereka bukanlah protagonis kali ini. Yang terakhir turun dari mobil adalah seorang pria tua berambut abu-abu yang baik hati. Begitu orang tua itu muncul, Suhui tiba-tiba merasa langit runtuh. Itu adalah Gubernur Provinsi Jiangnan, Wang Tianyuan. Bahkan jika aku melakukan kesalahan, aku tidak membutuhkan begitu banyak tokoh besar, kan? Yang lebih mengejutkannya masih ada di belakang. Wang Tianyuan tersenyum dan maju untuk berjabat tangan dengan Lin Hao. Teman kecil, apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan prihatin. Aku tidak menyangka bahkan gubernur provinsi pun terkejut, tapi aku tetap tenang. Gubernur Lao Fen mengkhawatirkan saya. Aku baik-baik saja. Saat ini, para penjaga membawa Suhui untuk melaporkan kepada gubernur provinsi tentang kecelakaan yang terjadi hari ini. Semua disebabkan oleh orang ini. Suhui sekarang ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Ketakutan di hatinya mencapai titik ekstrim. Mengapa Lin Hao membuat begitu banyak tokoh besar terkejut, tapi gubernur provinsi hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan terkekeh. Karena teman sekelas Lin Hao baik-baik saja, mari kita masuk dan mengobrol. Tidak baik juga untuk tinggal di gerbang. Setelah tiba di kantor kepala sekolah, Suhui juga dibawa ke sini dan dikunci di sudut. Tapi di hatinya dia sangat penasaran. Apa yang sebenarnya dilakukan Lin Hao? Tepat di luar pintu saat ini. Seseorang berlari masuk dengan merangkak dan berguling. Itu adalah ayah Suhui, Su Jianyong. Setelah melihat begitu banyak tokoh besar, Su Jianyong berkeringat dingin. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia dipanggil. Tapi mengapa Lin Hao juga ada di sini? He Shansun tersenyum dingin ketika melihat ini. Su Jianyong, kamu benar-benar memiliki putra yang baik. Hati Su Jianyong melonjak. Tentu saja dia bisa mendengar sarkasme dalam kata-kata itu. Dia menoleh dan melihat Suhui diikat. Berjongkok di sudut dan tidak berani mengangkat kepalanya. Sekilas terlihat bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dasar anak durhaka. Su Jianyong sangat marah. Dia maju dan menendang Suhui ke tanah. Kemudian dia menoleh dengan wajah menyanjung. Semuanya, saya tidak mendidik dengan baik. Jika anak saya menyinggung para pemimpin, maka saya akan meminta maaf kepada para pemimpin. Jiang Fan mendengus dingin. Menyinggung? Kami bukan pemimpin. Putra Anda berpikiran sempit dan benar-benar mencoba mencelakai pilar negara kami. Apa? Mata Su Jianyong tiba-tiba membelalak. Dia mengerti bahwa dia sudah tamat. Dengan begitu banyak tokoh besar yang ingin menggunakan jalan belakang, mereka semua tidak bisa. Wang Tianyuan baru kemudian berbicara. Teman sekelas Lin berkata bahwa kemampuanmu luar biasa. Bisakah aku melihatnya? Aku tersenyum dan berkata tentu saja bisa. Segera setelah itu, beberapa tentara masuk, membawa sebuah kotak berisi berbagai bahan dan batu penguat. Pada saat yang sama, mereka juga mengirimkan busur dan anak panah, busur angin, tingkat berlian, tingkat pemakaian 40, serangan busur ditambah 4000. Dapat memanggil anak angin, kecepatan busur meningkat 10%. Aku langsung melihat informasi busur ini. Meskipun levelnya tinggi, atributnya hanya biasa-biasa saja. Tanpa ragu-ragu, aku langsung memilih batu penguat dari dalam kotak. Serta beberapa bahan lainnya. Penguatan. Aku mengucapkan dalam hati, busur dan bahan penguat. Kemudian bersama-sama memasuki ruang penempaan. Hanya dalam beberapa menit, aku mendengar suara, ding. Busur Dewa Angin, tingkat Raja, tingkat pemakaian 40, tingkat penguatan ditambah 1, serangan busur ditambah 1400. Kecepatan busur ditambah 60, dapat memanggil Dewa Angin, kecepatan busur meningkat 200%. Keterampilan kedua, panah mematikan, memiliki peluang untuk langsung mengurangi 10% HP monster di bawah tingkat dewa. Setelah atribut busur dan anak panah dibagikan, semua orang terdiam. Sue Hui akhirnya mengerti. Mengapa begitu banyak tokoh besar datang mendekati Lin Hao? Wajahnya pucat pasi dan langsung ambruk ke tanah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa senjata tingkat 40 ini sebanding dengan senjata legenda tingkat 60. Kekuatan serangan langsung meningkat 10.000 poin. Yang penting adalah keterampilan panah mematikan ini. Ini benar-benar wajib dimiliki untuk melawan bos. Setiap kali terpicu, itu dapat mengurangi 10% HP. Keterampilan macam apa ini yang melawan surga? Ini benar-benar senjata tingkat 40. Jiang Fan mengambil busur dan anak panah itu, dan hatinya dipenuhi dengan gelombang badai. Salinan tingkat tinggi kota angsa selalu gagal ditaklukkan. Mengapa tidak menggunakan busur ini untuk mencobanya? Hati Jiang Fan penuh dengan semangat, dan He Shansun juga tampak linglung. Kemudian sangat gembira. Haha, Gubernur, apakah Anda melihatnya? Inilah kekuatan teman sekelas Lin. Aku menggelengkan kepala dengan menyesal. Sayang sekali tidak memicu penempaan suci. Jika tidak, itu akan lebih kuat. Jiang Fan membelalakan matanya. Ini masih belum cukup kuat?
Dia ingin segera mengirimkan busur dan anak panah itu ke tangan para pemanah di garis depan dan membiarkan mereka menaklukkan salinan tingkat tinggi. Kebetulan sekarang seluruh provinsi Jiangnan masih memiliki banyak salinan tingkat tinggi yang belum ditaklukkan. Jika ini tidak cukup kuat, senjata di tangan para prajurit yang menaklukkan salinan itu adalah sampah. Tapi Lin Hao benar-benar merasa tidak memuaskan. Meskipun satu istilah ditambahkan, itu tidak memicu penempaan suci. Senjata seperti ini sama sekali tidak sempurna di matanya. Bisakah gubernur memberi saya lebih banyak senjata? Saya pasti bisa memperkuat yang lebih hebat. Wajah Su Hui pucat pasi, akhirnya mengerti pentingnya nomor 0. Hanya belasan level sudah bisa memperkuat peralatan level 60, peningkatan atributnya juga sangat luar biasa. Dan skill tambahan itu bahkan setingkat dewa. Talenta seperti ini sangat berharga bagi seluruh gedung. Dia sekarang sangat menyesal. Mengapa dia tidak mendengarkan perkataan ayahnya? Su Jianyong melihat penampilan putranya. Dia sudah menebak sesuatu. Dia berbisik kepada kepala sekolah menanyakan, mungkinkah putraku ingin mencelakai nomor 0? Benar, pikirkan baik-baik, bagaimana kamu harus meminta maaf kepada teman sekelas nomor 0. Su Jianyong merasa seperti disambar petir, ingin sekali memukul Su Hui sampai mati dengan tangannya sendiri. Sekarang dia ingin menangis pun tidak berani. Wang Tianyuan menyaksikan kemampuan nomor 0, menepuk bahu nomor 0, tenang saja, kali ini kami datang. Membawa cukup banyak peralatan dan material untuk kamu berlatih. Aku mengangguk berulang kali berterima kasih kepada gubernur. Aku akan berusaha keras. Meskipun penguatan dan penempaanku pasti berhasil. Tetapi istilah khusus dan penempaan suci memiliki peluang tertentu, jadi gedung mengirimkan banyak material dan peralatan. Itu semua agar bisa memperkuat peralatan yang lebih kuat. Jika ada kebutuhan, kamu bisa langsung menghubungi saya. Kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Wang Tianyuan tersenyum dan berpesan, lalu menoleh untuk melihat ayah dan anak Su Hui. Kalian benar-benar pantas mati karena ingin menggerakkan pilar gedung kami. Menurut hukum, apa yang harus dilakukan? Jiang Fan maju ke depan dan menatap mata Su Hui. Juga membawa ekspresi jijik, bisa dihukum sesuai dengan kejahatan membahayakan gedung. Su Hui membelalakan matanya. Bibirnya bergetar ingin mengatakan sesuatu. Jangan, ayah, selamatkan aku. Su Hui terkulai di tanah dan langsung diseret keluar. Su Jianyong berkeringat dingin, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Yi Shansun mendengus dingin. Bisa memiliki putra seperti ini, kamu sebagai ayah juga tidak lebih baik. Besok berkemaslah dan pulang. Satu kalimat membuat Su Jianyong, direktur departemen sosial ini turun jabatan. Tujuan hari ini sudah tercapai, suasana hati Wang Tianyuan sangat baik. Bakat seperti itu ternyata muncul di provinsi Jiangnan mereka, sungguh luar biasa. Lin Hao. Mulai sekarang kita berdua bersaudara. Ini nomor telepon pribadiku, jika ada kebutuhan, langsung telepon kakak tua ini. Dia mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Lin Hao. Ekspresiku sedikit linglung, kakak tua. Perkembangan hubungan ini terlalu cepat. Hingga larut malam, tentara baru mengirim orang untuk mengantarku pulang. Hanya gedung tempat kantor kepala sekolah berada yang langsung diblokade oleh tentara, kotak demi kotak bahan yang membuat iri. Semua dipindahkan ke dalam gedung, satu persatu senjata yang bisa membuat orang berteriak juga dikirim masuk. Semua ini digunakan untuk Lin Hao berlatih. Saat tiba di rumah, Lin An melihat Lin Hao yang dikawal oleh tentara. Dia langsung terkejut. Kak, apa yang kamu lakukan? Kenapa sampai melibatkan tentara? Ekspresi Lin An hampir menangis, aku langsung tertawa dan memberinya jitakan. Bisakah kamu berharap yang baik untukku? Bahkan setelah aku menjelaskan padanya, dia masih tidak percaya. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Tunggu sampai aku dewasa, aku akan menjagamu. Memukulku, aku langsung marah. Adikku ini semakin tidak sopan. Keesokan paginya, aku memikirkan peralatan dan batu penguat yang dikirim oleh militer. Aku tidak sabar untuk berangkat ke sekolah. Pemalsu mana yang tidak akan gatal melihat begitu banyak material? Ketika saya tiba di kantor kepala sekolah, saya melihat bahwa Jiang Fan masih di sekolah, mungkin untuk pertama kalinya. Dapatkan peralatan saya yang ditingkatkan, apakah teman sekelas Lin Hao sudah kenyang? Jika belum, saya akan segera mengatur koki untuk membuatkannya untuk Anda. Melihat mereka, saya merinding. Kepala sekolah, dua pemimpin, bisakah Anda bersikap normal saja? Saya hanya ingin meningkatkan peralatan sekarang. Jiang Fan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, semuanya sudah disiapkan untuk Anda. Namun, kecepatan latihan Anda tidak boleh ketinggalan. Serahkan masalah ini kepada saya. Di bawah perhatian seperti itu. Aku sedikit tidak tahu harus tertawa atau menangis. Seorang pejabat dari Departemen Militer Provinsi Jiangnan secara pribadi menanyakan tentang peningkatan seorang pandai besi tingkat belasan. Apakah ini agak berlebihan? Segera saya dibawa ke ruang kelas lain. Sekarang di ruang kelas ini. Hanya ada berbagai kotak besar yang ditumpuk. Itu adalah berbagai bahan dan peralatan yang diimpikan oleh para pandai besi. Sayangnya, peralatan ini. Pada dasarnya semua peralatan level 30 dan 40.
Saya juga tahu bahwa peralatan ini adalah yang paling cocok untuk saya sekarang. Lagi pula, saya hanya level 15, dan semakin tinggi level peralatan tempa, semakin rendah kemungkinan menambahkan entry khusus dan penempaan suci. Inilah sebabnya. Jiang Fan masih tidak lupa mengajak saya berlatih. Haha, tempat ini seperti surga bagi pandai besi. Lin Hao memasuki kelas dengan mata berbinar. Di sisi lain, zona pertempuran utara Provinsi Jiangnan, sebuah helikopter mendarat langsung di zona militer terlarang. Seorang perwira membawa sebuah kotak. Datanglah ke hadapan kepala zona pertempuran utara. Barang apa yang dikirim Jiang Fan? Mengapa begitu mewah? Seorang pria kekar dan kekar dengan aura penindas berjalan ke depan ajudan. Komandan Tangwu, masalah ini bersifat rahasia. Mohon singkirkan orang lain dan tanda tangani perjanjian kerahasiaan. Setelah berbicara, dia mengeluarkan perjanjian kerahasiaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tangwu memang memiliki kepribadian yang meledak-ledak. Mendengar kata-kata ini, kedua matanya melotot seperti lonceng perunggu. Kenapa? Kau mencurigai ada mata-mata di sini? Aura yang mengancam itu menekan, membuat ajudan tidak bisa menahan diri untuk berkeringat dingin. Bagaimanapun, pria di depannya adalah satu-satunya ahli level 70 di zona perang utara. Komandan, mohon mengerti. Setelah beberapa saat kebuntuan, aura di tubuh Tangwu surut seperti air pasang. Baiklah. Tetapi jika barang yang dibawa tidak memuaskanku, aku pasti akan memukulmu. Dia dan Jiang Fan adalah teman sekelas. Bahkan jika Jiang Fan sekarang menjadi mayor jenderal, dia sama sekali tidak takut, melambaikan tangannya, orang-orang lain di camp. Semuanya mundur satu demi satu, dan Tangwu juga menandatangani perjanjian kerahasiaan, setelah menyelesaikan semua ini. Ajudan membuka kotak, dan mengeluarkan busur dari dalam. Cih, kupikir harta karun apa, ternyata hanya busur level 40, bahkan aku pun tidak menginginkannya. Tidak benar, atribut ini benar-benar hanya level 40, sejak game bergabung dengan kenyataan. Militer menjadi sibuk, ada satu hal yang sangat berbeda antara Dacia dan luar negeri. Luar negeri didominasi oleh tentara bayaran. Untuk melestarikan kekuatan, sedangkan Dacia didominasi oleh militer, tidak takut berkorban. Peralatan yang pernah dilihat Tangwu bisa dikatakan sangat banyak, tetapi peralatan dengan atribut sekuat ini. Ini benar-benar pertama kalinya dia melihat, terutama skill yang memiliki peluang mengurangi HP, benar-benar pilihan pertama untuk tidak bisa dibunuh. Haha, aku sudah tidak sabar untuk mencobanya di Dungeon. Ngomong-ngomong, dari mana asal peralatan ini? Tangwu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ajudan menggelengkan kepala dan tersenyum pahit 2 kali. Maafkan saya, Komandan, saya benar-benar tidak bisa mengatakan ini, dan peralatan ini hanya untuk Anda uji coba. Setelah diuji coba, saya masih harus membawanya pergi. Mata Tangwu melotot, temperamennya yang mudah marah muncul lagi. Masih harus dibawa pergi? Apakah kau tahu seberapa besar bantuan yang bisa diberikan peralatan ini kepada kita jika ditinggalkan? Dengan senjata ini, kita pasti bisa. Di beberapa Dungeon tingkat tinggi, bahaya dan kehidupan berdampingan, monster juga sangat kuat, bahkan para ahli di militer. Jumlah yang gugur di dalamnya tidak terhitung. Peralatan yang bagus dapat mengurangi pengorbanan dan juga meningkatkan tingkat keberhasilan penaklukan Dungeon. Bagaimana mungkin Tangwu tidak tegang? Menghadapi seorang ahli level 70, ajudan benar-benar memiliki kesulitan untuk dikatakan. Komandan, jangan mempersulit saya, ini semua adalah keputusan markas besar, tetapi saya bisa menjamin. Senjata seperti ini di masa depan hanya akan bertambah, dan senjata ini juga baru ditingkatkan sekali. Masih ada banyak ruang untuk peningkatan. Tangwu baru menyadari masalah level peningkatan dan segera memeriksanya. Ternyata baru ditingkatkan sekali. Ini menunjukkan bahwa senjata level 40 ini masih memiliki ruang peningkatan yang besar. Baiklah, tetapi Anda tidak boleh membocorkan informasi apapun kepada saya. Ajudan itu berpikir sejenak dan akhirnya berkata dengan nada tak berdaya. Sesuai dengan perjanjian kerahasiaan, saya hanya bisa memberitahu Anda. Senjata ini dibuat oleh seorang siswa SMA kelas 3. Siswa SMA kelas 3, Tangwu melebarkan matanya. Nada suaranya meninggi beberapa oktav karena terkejut. Suasana di ruang kepala sekolah SMA Linjiang nomor 1 sangat suram. Jiang Fan dari markas besar wilayah militer Jiangnan merasa tertekan. Bakat seperti itu muncul di provinsi Jiangnan kita. Mengapa provinsi lain harus merebutnya? Mau bagaimana lagi? Kemampuan menempat tingkat Dewa Lin Hao, masalah ini tidak bisa disembunyikan. Juga tidak boleh disembunyikan. Jadi, Gubernur Provinsi Wang Tianyuan melaporkan masalah ini setelah kembali. Hal ini menyebabkan para petinggi dari provinsi lain dan wilayah militer lain ingin datang. Hanya saja Jiang Fan dan orang-orang dari provinsi Jiangnan lainnya merasa seperti harta karun mereka akan direbut. Apa yang bisa dilakukan? Nada bicara Hishan Suntai juga sangat tak berdaya. Kemampuan Lin Hao terlalu luar biasa. Provinsi Jiangnan kita sama sekali tidak bisa menahannya. Lebih baik tinggalkan kesan yang baik sekarang. Mungkin di masa depan, dia akan lebih memperhatikan provinsi Jiangnan kita. Setelah kepala sekolah Xiang mengatakan ini, suasana hati kedua petinggi, Jiang Fan dan Hishan Sun, sedikit mereda. Tugas kita sekarang
adalah memprioritaskan keamanan dan kehidupan Lin Hao. Kalaupun Lin Hao meninggalkan provinsi Jiangnan, kita memintanya untuk membantu. Dia tidak bisa menolak, kan? He Shansun berkata dengan sungguh-sungguh. Dibandingkan dengan orang-orang dari militer, pertimbangannya sangat komprehensif. Misalnya, Jiang Fan mengerutkan kening. Misalnya, biarkan orang tua Lin Hao juga menikmati perlakuan istimewa. Lin Hao juga memiliki seorang adik perempuan, bahkan guru wanita Lin Hao itu. Hubungannya dengan Lin Hao juga sangat baik. Manfaatkan kesempatan ini untuk menjaga hubungan mereka. Ketika kita memintanya untuk membantu, biarkan orang-orang ini maju, pasti akan mudah. Jiang Fan tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Lauhi, kau memang licik, sampai menggunakan rayuan. Omong-omong, apakah Lin Hao masih kecil?